Kompetisi 10 tahun telah berakhir. Tak seorang pun berani menyebut usia Ye Yan tanpa berpikir panjang. Namun, semua orang sepakat bahwa ia terlihat muda, seorang pemuda berbakat. Ye Yan sendiri tidak peduli bagaimana harta yang diserahkan keluarga Nangong akan dibagi. Ia memanggil Wu Shuo dan Cui Wei, lalu mengajarkan cara menantang takdir. Metode ini berbahaya, salah sedikit, bisa menjadi orang bodoh. Baginya, janji telah dipenuhi. Soal apakah mereka ingin berlatih atau berhasil, itu bukan urusannya. Tuan Muda Yan, terima kasih banyak kali ini, ujar si Yorong dengan gembira. Ketika pertama kali melihat Ye Yan, ia mengira pria itu mesum karena terus menatap dadanya. Namun, kini ia sadar telah salah paham, dan hatinya dipenuhi rasa hormat. Ye Yan hanya tersenyum datar. Ia tidak peduli dengan pendapat orang lain. Sebagai seorang kuat, mengapa harus peduli pada pandangan semut? Jika ingin marah dan menghancurkan mereka, bisa dilakukan kapan saja. Si Qianyu, kakek si Yorong, melihat tatapan penuh kekaguman di wajah cucunya dan hanya bisa menghela napas dalam hati. Nasib memang aneh. Bagaimana mungkin ia harus menerima seorang calon cucu menantu yang mungkin berusia ratusan tahun? Ye Yan sempat melirik si Qianyu. Mata pria tua itu tampak aneh, tetapi ia tak terlalu ambil pusing dan segera pergi. Kompetisi 10 tahun hanyalah urusan internal di Ao Pavilion. Tanpa diumumkan ke publik. Bahkan, banyak orang tidak tahu kompetisi semacam itu ada. Karena itu, tidak ada kehebohan di Yangcheng. Setelah kembali ke akademi, Ye Yan melanjutkan kultivasi. Dengan begitu banyak eliksir di tangan, mengapa harus menunda? Tak ada yang bisa memperlambat kecepatannya dalam menarik pedang. 2 hari berlalu, dan kultivasinya mencapai 90 meridian. Bagi murid inti sekte besar, ini sudah puncak pencapaian. Namun, bagi Ye Yan, mulai dari 90 meridian adalah awal dari alam Xiantian. 10 langkah berikutnya akan menjadi tantangan sejati. Mencapai 95 meridian seharusnya mudah. Namun, setelah itu, akan sulit. Saat kehidupanku yang ke-9, aku telah mencapai 99 meridian. Dalam kehidupan ini, targetku adalah 100 meridian. Aku penasaran, apakah 8 kaisar setelahku telah mencapai 100 meridian? Ia merasa bersemangat. Walaupun ia disebut sebagai jenius bela diri terbesar dalam sejarah, 8 orang itu tetap berhasil menjadi kaisar. Mereka memiliki keuntungan berdiri di bahu para pendahulu, sementara ia harus merintis jalannya sendiri. Jadi, kemungkinan besar ada di antara mereka yang mencapai 100 meridian, puncak sejati dari alam ini. Semoga mereka semua telah masuk ke alam keabadian. Ketika aku tiba di sana, aku bisa bertarung dengan mereka, semangat juangnya berkobar. Kapan dalam hidupnya ia pernah kalah? Ye Yan mengambil sebuah kotak giok, membukanya, dan langsung disambut oleh aroma spiritual yang kuat. Di dalamnya terdapat sebuah buah berwarna merah dengan 9 garis emas, seakan terukir dari batu giok yang indah. Buah ini memancarkan kilauan lembut dan tampak begitu halus. Ini adalah buah 9 misteri, eliksir tingkat 5. Buah ini bisa digunakan untuk alkimia, tetapi bukan sebagai bahan utama. Karena itu, Ye Yan tidak menggunakannya untuk meramu pil, melainkan langsung menelannya. Sebagai eliksir tingkat 5, 1 buah cukup untuk membuka 1 meridian tambahan. Begitu buah itu masuk ke perutnya, energi obat langsung menyebar. Ye Yan mengerahkannya ke salah satu meridian tersembunyi. Baginya, semua meridian yang tersembunyi adalah sesuatu yang jelas. Namun, mengetahui letaknya dan membukanya adalah 2 hal yang berbeda. Banyak murid inti sekte besar yang bisa mendeteksi meridian ke-91, tetapi tak mampu membukanya. Inilah mengapa hanya sedikit yang berhasil memasuki alam ekstrim. Ye Yan menggunakan energi obat untuk menyerang meridian barunya. Namun, 90 meridian yang telah terbuka justru melawannya. Menghambat proses ini. Alam ekstrim benar-benar layak disebut demikian, tapi Ye Yan bukan orang biasa. Ia menutup 90 meridiannya secara paksa. Meskipun ini menimbulkan dampak besar, tubuhnya yang luar biasa tidak merasakan kerusakan berarti. Tanpa perlawanan dari meridian lain, energi obat dengan mudah menerobos ke dalam meridian baru. 1 jam berlalu, dan tiba-tiba, meridian ke-91 terbuka. Ye Yan tersenyum tipis. Ia telah memasuki alam Xiantian untuk yang ke-10 kalinya. Baru saja ia ingin melanjutkan pembukaan meridian ke-92, terdengar ketukan lembut di pintu. Suara Wang Qingsui terdengar dari luar. Tuan Muda Yan, ada 2 tamu dari ibu kota. Mereka mengaku mewakili keluarga kerajaan untuk menyelidiki pemberontakan dan kematian Raja Wei. Buah 9 misteri sudah ia makan. Jika tidak segera digunakan, energinya akan menghilang sia-sia. Ye Yan menjawab singkat, suruh mereka menunggu. Baik, jawab Wang Qingsui patuh. Ye Yan kembali fokus, tetapi kali ini, meridian ke-91 yang baru terbuka ikut melawan. Semakin tinggi tingkatannya, semakin sulit. Namun, ia tidak akan menyerah. Di depan gerbang kediaman, 2 orang menunggu. Yang pertama adalah seorang pemuda berusia sekitar 24 tahun. Tubuhnya tinggi, postur tegap, wajahnya tampan dan penuh wibawa, memancarkan aura seorang pemimpin sejati. Hanya dengan sekali tatap, orang-orang bisa merasa kecil di hadapannya. Di belakangnya, seorang lelaki tua dengan wajah pucat tanpa janggut berdiri setengah membungkuk. Jelas seorang pelayan atau penasihat kepercayaan. Suaranya tajam seperti suara burung gagak saat berbicara. Yang mulia, Ye Yan ini sungguh angkuh. Berani-beraninya membuat Anda menunggu begitu lama. Pemuda itu memiliki temperamen yang baik. Dengan senyum di wajahnya, ia mengangkat tangannya dan berkata, jika orang ini benar-benar ingin memanggil Hyuan sebagai senior, maka tidak masalah seberapa besar sikapnya. Pelayan tua berwajah pucat tiba-tiba merasa jantungnya berdegup kencang. 3 tingkat, pinggangnya tak bisa menahan diri untuk sedikit membungkuk, karena ia hanya seorang peringkat 5 yang lemah, dan di hadapan seorang ahli tingkat 3, ia bahkan bukan siapa-siapa. Dengan nada tidak puas, ia berkata, lalu, sebagai seorang pangeran, siapa yang bisa membiarkan Anda menunggu begitu lama di seluruh Grazia? Pemuda itu tetap tersenyum dengan tenang. Tak peduli seberapa mulianya pangeran ini, bagaimana bisa dibandingkan dengan Raja Wei? Namun, orang di dalam tidak membunuhnya meskipun memiliki kesempatan. Pelayan tua berwajah pucat buru-buru berkata, itu berbeda. Jika pangeran kelak naik tahta, maka ia akan menjadi orang paling terhormat di seluruh Daxia. Bahkan jika pihak lain adalah seorang ahli tingkat 3, mereka tetap harus menghormati Anda. Ekspresi pemuda itu menjadi serius. Jangan pernah mengucapkan kata-kata seperti ini lagi, itu bisa membuatmu kehilangan kepala. Ya, hamba mengerti, jawab pelayan tua itu dengan cepat. Apakah ia benar-benar tidak mengerti? Tentu saja tidak.
Ia hanya ingin menunjukkan kesetiaannya, setelah ditegur, ia tidak berbicara lagi. Namun, melihat senyum di sudut bibir tuannya, ia tahu bahwa kesetiaannya telah diterima dengan baik. Jika pemuda itu benar-benar bisa duduk di tahta, maka ia akan menjadi orang pertama di dalam istana. Mereka menunggu dan terus menunggu, tetapi setelah setengah jam berlalu, Ye Yan masih belum juga keluar. Pelayan tua berwajah pucat mulai merasa jengkel, bahkan pemuda itu menunjukkan tanda ketidaksenangan, sikap orang di dalam terlalu tinggi. Pelayan tua itu mengetuk pintu lagi. Kali ini Wang Qingshui yang menjawab, tetapi ia bahkan tidak berniat masuk untuk memberitahu Ye Yan, melainkan langsung menolak. Tuan muda yang menyuruh kalian menunggu, maka tunggulah. Bagaimanapun, bukan Ye Yan yang mengundang mereka, melainkan mereka sendiri yang datang. Jadi, berapa lama mereka harus menunggu adalah urusan mereka sendiri. Jika tidak senang, mereka bisa pergi, tak ada yang melarang. Pelayan tua itu hendak marah, tetapi pemuda itu mengangkat tangannya dan tetap tersenyum. Baiklah, kita tunggu saja, karena tuannya berkata demikian, pelayan tua itu pun menahan amarahnya dan berdiri dengan patuh. Setelah setengah jam lagi berlalu, Ye Yan akhirnya berhenti berlatih, ia telah berhasil membuka meridian ke-92 sepenuhnya, sekaligus menghabiskan energi dari buah 9 misteri. Dua meridian dari alam ekstrim kini mendorong aliran energi spiritual secara mandiri, berputar dalam tubuhnya. Setiap siklus memperkuat kemurnian energinya. Meskipun peningkatannya kecil. Ini adalah proses alami yang terus berlangsung sepanjang hari. Dalam jangka panjang, kekuatan spiritualnya akan menjadi sangat murni, membuatnya jauh lebih kuat dalam pertempuran di tingkat yang sama. Inilah salah satu keuntungan dari mencapai alam ekstrim, dan kini ia telah membuka dua meridian ekstrim. Bagaimana jika 5, 9, atau bahkan 10, Ye yang mengingat sesuatu. Oh, ada seseorang dari ibu kota yang ingin menemuinya. Baiklah, ia akan menemui mereka. Ia keluar dan meminta Wang Qingshui membawa tamu itu masuk. Tak lama kemudian, gadis pelayan itu datang dengan membawa pemuda dan pelayan tua berwajah pucat itu. Ye yang pertama-tama melirik pelayan tua itu. TSK, ternyata seorang ahli peringkat 5, tetapi seorang kasim. Kemudian ia melihat pemuda itu, yang jelas hanya berada di tingkat 7, tetapi memiliki wibawa seorang tuan. Jika seseorang dengan latar belakang sebesar ini memiliki seorang pelayan yang merupakan ahli tingkat 5, hanya ada satu kemungkinan. Pangeran keberapa Anda? Tanyanya langsung. Hah? Pelayan tua itu langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Meskipun mereka mengatakan berasal dari ibu kota, bagaimana mungkin Ye yang bisa langsung mengetahuinya hanya dengan sekali pandang? Pemuda itu tertawa. Namaku Xia Yuanhe, aku yang ke-9, pangeran ke-9. Wang Qingshui langsung terkejut dan bahkan menunjukkan sedikit kekaguman. Kaisar saat ini dulunya sangat bijak dan tangguh, tetapi di usia senjanya, ia terobsesi dengan teknik keabadian. Ia mengundang banyak ahli alkimia ke istana untuk meracik pil panjang umur. Hasilnya, tak hanya malas dalam urusan pemerintahan, ia juga menghabiskan banyak kekayaan negara untuk eksperimen pil keabadian yang tak ada hasilnya, menyebabkan defisit keuangan dan kurangnya gaji bagi pasukan di perbatasan. Untungnya, Pangeran ke-9 berdiri dan menyumbangkan banyak emas dan perak. Ternyata ia telah lama membangun bisnisnya sendiri dan meraih kesuksesan besar. Sehingga mampu memberikan dana yang begitu besar sekaligus. Krisis militer pun teratasi, dan Pangeran ke-9 yang sebelumnya tidak dikenal mendadak menjadi terkenal dan dipuji sebagai calon raja bijaksana. Wang Qingshui yang berasal dari ibu kota tentu telah mendengar kisah ini dan dulu mengaguminya. Namun, setelah mengenal Ye Yan, kekagumannya memudar. Kini, melihat Pangeran ke-9 di hadapannya, hanya sedikit rasa hormat yang tersisa. Ye Yan hanya mengangguk ringan. Duduklah, Xia Yuanhe duduk, sementara pelayan tua itu tetap berdiri dengan hormat di belakangnya. Melihat ini, Wang Qingshui buru-buru berkata, aku akan membuatkan teh. Sebenarnya, Ye Yan tak berniat menjamu sang pangeran. Ia bisa saja langsung mengusirnya, sebab ia ingin kembali berlatih. Namun, karena gadis kecil itu sudah berkata demikian, ia tak ingin repot membantahnya. Apa tujuanmu datang ke sini? Tanya Ye Yan langsung. Pelayan tua itu hendak menegur, tetapi saat melihat Xia Yuanhe tetap tenang, ia pun menahan diri. Kau membunuh Raja Wei dan menyimpan busur matahari. Bagaimana mungkin ibu kota tidak menaruh perhatian? Xia Yuanhe bertanya. Lalu, menurutmu bagaimana? Ye Yan balik bertanya. Xia Yuanhe tersenyum dan mengeluarkan sebuah cermin dari lengan bajunya. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa keluarga Xia memiliki artefak tingkat 3 yang rusak. Namun, yang lebih penting, kami juga memiliki artefak tingkat 2, cermin jernih. Cermin ini tidak dapat digunakan dalam pertempuran, tetapi mampu melihat segalanya. Wajahnya menjadi serius. Aku sudah mengamatimu, dan hasilnya mengejutkan. Xia Yuanfeng segera mengeluarkan cermin jernih dan menatap Ye Yan dengan mata penuh keyakinan. Maksudnya sangat jelas, dia ingin menunjukkan ketulusan. Lihatlah, aku telah membuka hati sepenuhnya kepadamu. Apakah ini tidak cukup? Namun, kenyataan bahwa Ye Yan hanya berada pada tingkat bawaan sempurna membuat sang pelayan tua berwajah putih terkejut. Dengan level seperti ini, dia mampu membantai 5.000 pasukan elit Raja Wei dan bahkan membuat Hyuan tunduk? Bagaimana mungkin? Ye Yan tersenyum ringan. Lalu kenapa? Melihat ketenangan Ye Yan, Xia Yuanfeng semakin yakin bahwa dugaannya benar. Orang ini pasti berasal dari sekte tingkat atas yang berada di peringkat ketiga besar. Tidak mungkin seseorang bisa mencapai tahap ekstrim tanpa bimbingan seorang ahli sejati. Pasti ada seorang pelindung yang kuat di baliknya. Membunuh 5.000 prajurit elit Raja Wei dan membuat Hyuan tunduk? Pasti itu adalah perbuatan sang pelindung, bukan Ye Yan sendiri. Jika benar demikian, maka pria di hadapannya ini bukan sekadar murid biasa. Dia mungkin adalah calon suci dari sekte besar. Saudara Ye, kata Xia Yuanfeng dengan penuh semangat. Aku punya tawaran. Bantu aku naik tahta, dan apapun yang kau minta, aku akan penuhi. Bagaimana? Ye Yan menggeleng. Kau sendiri yang mengatakan, aku hanya seorang ahli tingkat 8. Bagaimana aku bisa membantumu naik tahta? Xia Yuanfeng tertawa. Saudara Ye, yang perlu kau lakukan hanyalah mendukungku secara terbuka, itu saja. Menolak adalah hal yang sudah ia perkirakan. Jika Ye yang memang berasal dari kekuatan besar tingkat 3, maka iming-iming duniawi seperti ini tak akan menarik hatinya. Tapi jika hanya dengan satu pernyataan dukungan dia bisa mendapatkan sekutu kuat, mengapa tidak? Ye Yan menatapnya sekilas, lalu perlahan tersenyum. Baik, aku setuju, dengan satu kata ini, dia tidak kehilangan apapun. Namun, jika Xia Yuanfeng tahu bahwa di balik semua ini tidak ada kekuatan besar yang mendukung Ye Yan, bahwa semua ini hanya kesalahpahaman yang ia ciptakan sendiri, bagaimana ekspresinya nanti? Tentu saja, di masa depan, Ye Yan tidak akan berhenti di tingkat 3. Dia akan melangkah lebih jauh, mencapai peringkat kaisar.
Jika sang pangeran cukup sabar, investasi yang dia tanam hari ini akan berbuah berkali-kali lipat. Aku membutuhkan ramuan spiritual yang bisa meningkatkan kultivasiku dengan cepat, bukan pil. Kirimkan secepatnya, kata Yan tanpa basa-basi. Xia Yuanfeng sedikit terkejut. Bukankah mereka sedang membahas tahta? Mengapa tiba-tiba beralih ke topik lain, namun, dia tetap mengangguk. Baik, aku akan mengatur semuanya segera setelah aku kembali. Ye Yan hanya menatapnya dengan ekspresi datar, seolah berkata, kenapa kau masih di sini? Menyadari hal ini, Xia Yuanfeng tertawa canggung dan bangkit berdiri. Saudara Ye, tunggu kabar baik dariku. Tanpa banyak kata lagi, dia pun pergi bersama pelayan tua berwajah putih. Saat mereka keluar, seorang wanita berkerudung putih berjalan masuk. Dengan tubuhnya yang anggun dan gerakan penuh pesona, meskipun wajahnya tersembunyi, kecantikannya begitu menggoda, Xia Yuanfeng tersentak. Ada wanita secantik ini di dunia, namun, dia segera sadar. Ini pasti Putri Wei, Lin Danyan, yang sudah masuk dalam daftar wanita tercantik selama lebih dari 1 dekade. Sebagai seorang pangeran, dia sudah pernah melihat banyak kecantikan dari daftar itu. Bahkan ayahnya, sang kaisar, memiliki lebih dari selusin dari mereka. Dia dan saudara-saudaranya juga memiliki beberapa. Namun dibandingkan dengan Lin Danyan, semua wanita itu terasa biasa saja. Keinginan mulai membara dalam dirinya, tetapi dia dengan cepat menekannya. Ini adalah wanita Ye Yan. Jika seseorang seperti Ye Yan, yang diduga merupakan pewaris kekuatan tingkat atas, begitu tergila-gila dengan wanita ini hingga membantai 5.000 prajurit demi dia, bagaimana mungkin Xia Yuanfeng berani menyentuhnya? Tahta lebih penting dari wanita. Begitu dia menjadi kaisar, dia bisa mendapatkan wanita manapun yang dia mau. Tidak perlu mengambil risiko besar untuk seorang janda. Namun, melihat Lin Danyan melangkah masuk dengan langkah menggoda, hatinya tetap terasa hampa. Saat itu, dia berpikir, bagaimana bisa wanita ini hanya menempati peringkat ke-7 dalam daftar kecantikan? Mungkinkah Raja Wei sengaja menekan peringkatnya agar bisa menyimpannya untuk diri sendiri? Jika benar, itu artinya selama ini, daftar kecantikan hanya permainan politik semata. Dia menarik napas dalam. Seorang pria harus kuat, pikirnya. Hanya dengan kekuatan seseorang bisa mempertahankan miliknya. Sementara itu, Ye Yan baru saja hendak kembali ke kamar untuk melanjutkan kultivasinya, tetapi Lin Danyan tersenyum manis dan berkata lembut, Tuan Yan, akhirnya aku mendapatkan ikan putih linghu hari ini. Aku akan memasak sup untukmu. Ikan putih linghu adalah makanan khas Yang Cheng, tetapi sangat langka dan harus dipesan jauh-jauh hari. Selain lezat, ikan ini juga memiliki efek menggoda gairah. Setelah mencicipinya, seseorang akan terus menginginkannya lagi dan lagi. Lin Danyan jelas memiliki maksud tertentu dengan hidangan ini. Namun, Ye Yan menolak tanpa ragu. Tidak perlu, tanpa menunggu reaksi, dia masuk kembali ke kamarnya. Baginya, tidak ada yang lebih penting dari kultivasi. Bahkan sup ternak di dunia pun tidak bisa dibandingkan dengan terobosan ke peringkat 7. Selama 10 hari penuh, Ye Yan melakukan retret, 93 meridian. 94 meridian. 95 meridian, ia semakin jauh melangkah di jalur menuju ekstremitas. Hingga akhirnya, 10 hari kemudian, ia berhasil mencapai meridian ke-99, hanya tinggal 1 langkah lagi. Namun, membuka 100 meridian bukanlah perkara mudah. Dalam kehidupan ke-9, dengan segala akumulasi seni bela dirinya serta persiapan sumber daya yang matang, ia tetap gagal menembus batas ini. Keterbatasan manusia sungguh nyata. Kini, dalam kehidupan ke-10-nya, ia kembali berdiri di hadapan batas yang belum pernah ia lewati sebelumnya. Bukannya langsung menyerang batas itu, Ye Yan memilih untuk beristirahat beberapa hari. Ia perlu merilekskan pikirannya sebelum melangkah lebih jauh. Baginya, ini bukan sekadar rintangan, melainkan gerbang yang belum pernah ia lewati di kehidupan sebelumnya. Selama 3 hari ke depan, ia menghabiskan waktu bersama Wang Qingsui, Xiao Rong, dan Lin Danyan, menjelajahi seluruh kota. Mereka sangat bahagia, meskipun Ye Yan merasa suasana akan lebih sempurna tanpa kehadiran 2 orang yang mengganggunya. Setelah itu, ia kembali melakukan retret. Kali ini, ia harus menembus 100 meridian dan mencapai tingkat ekstrim yang bahkan belum pernah ia raih di kehidupan sebelumnya. Sementara itu, kehidupan Chu Yanran terasa seperti neraka di bumi. Ia awalnya berpikir telah membuat keputusan cerdas dengan bergabung bersama Istana Wei. Berharap dapat meningkatkan kultivasinya dengan cepat, melampaui Ye Yan, dan membalaskan dendam keluarganya. Namun, apa yang terjadi? Xiao mati. Lalu, Raja Wei juga tewas, dan pelakunya adalah Ye Yan, laki-laki yang menghancurkan keluarganya, mantan tunangan yang telah ia usir dari rumah, kini bangkit menjadi sosok yang tak tersentuh. Penyesalan terus menghantuinya. Lihatlah Wang Qingsui, Xiao Rong, dan bahkan Hu Zi. Siapapun yang memiliki hubungan dengan Ye Yan, semuanya melesat tinggi. Mereka yang mengikuti Ye Yan dalam kompetisi akademi langsung menjadi juara. Seandainya dulu ia tidak memperlakukan Ye Yan dengan begitu buruk, meskipun hanya sedikit lebih baik saja, mungkin nasibnya akan berbeda. Mungkin Ye Yan tidak akan membencinya, dan ia bisa menikmati segala pencapaian yang kini dimiliki Ye Yan, atau setidaknya, sebagian dari itu. Namun kenyataannya, ia hanya bisa menatap dari kejauhan, menyaksikan Ye Yan terbang semakin tinggi, sementara dirinya sendiri terperosok ke dalam lumpur tanpa jalan keluar. Ia semakin yakin dengan ramalan gurunya dulu, setelah 3 tahun penuh kesialan, kau akan mengalami keberuntungan yang luar biasa. Selama ini, ia mengira, keberuntungan itu adalah kebangkitannya sebagai pemilik Dharma Frost Spirit peringkat 3. Namun, sekarang ia mulai bertanya-tanya, apakah keberuntungan yang dimaksud sebenarnya adalah Ye Yan? Wang Qingsui dan Xiao Rong bahkan tidak memiliki Dharma peringkat 3, tapi mereka berdua sudah mencapai tingkat Xiantian sempurna. Bahkan ada rumor bahwa mereka telah menembus 60 meridian, menjadikan mereka jenius luar biasa. Sedangkan dirinya, meskipun telah memasuki ranah Xiantian, ia hanya membuka 19 meridian. Jaraknya dengan mereka bagaikan langit dan bumi. Ia sangat membenci kenyataan ini. Semua ini seharusnya menjadi miliknya, tapi sekarang direbut oleh 2 perempuan rendahan. Dan lebih menyakitkan lagi, orang yang ia usir dari rumah malah menjadi sosok yang begitu luar biasa. Ia awalnya berharap Ye Yan akan dihukum oleh kekaisaran setelah membunuh Raja Wei. Namun, sudah sekian lama, dan ibu kota tetap diam, tak heran. Bagaimana mungkin kekaisaran Xia berani menyentuh Ye Yan, mengingat seorang ahli peringkat 4 seperti Yuan memanggilnya, senior, di hadapan banyak orang? Jadi, bagaimana ia bisa membalas dendam? Dengan putus asa, Chu Yanran terus menenggak arak. Hanya dalam mabuk, ia bisa melupakan semua ini, dendam keluarganya membebani hatinya, tapi yang bisa ia lakukan hanyalah menyaksikan Ye Yan terus melesat tinggi.
Sementara dirinya hanya bisa tenggelam dalam kehancuran, ia tidak terima. Ia benar-benar tidak terima, ia memiliki Dharma Frost Spirit peringkat 3, salah satu yang terbaik di seluruh Kekaisaran Xia. Ia seharusnya memiliki masa depan yang cemerlang. Chu Yanran, ada tamu mencarimu, suara ketukan di pintu menyadarkannya dari mabuk. Siapa yang mencarinya? Ia terkejut. Ia tak punya keluarga lagi. Setelah jalur istana Wei juga tertutup, ia kembali menjadi seorang diri, dan seluruh akademi pun menolaknya. Setelah terdiam beberapa saat, ia menjawab, baik, aku segera datang. Namun, sebelum keluar, ia merapikan diri agar tidak terlihat begitu berantakan. Tamu dari luar biasanya diterima di gedung Chuning, tempat yang disediakan untuk pertemuan semacam ini. Sesuai prosedur, orang luar tidak boleh memasuki area asrama mahasiswa. Setibanya di sana, ia diberitahu bahwa tamunya berada di ruang DC nomor 3. Ia mengambil napas dalam-dalam, merapikan penampilannya sekali lagi, lalu mengetuk pintu. Masuk, suara berat terdengar dari dalam. Chu Yanran membuka pintu dan melangkah masuk. Ia melihat seorang pria duduk di dalam, sedang menyeruput teh. Ketika melihatnya, pria itu meletakkan cangkirnya dan menatapnya lekat-lekat. Pria itu tampak berusia sekitar 30-an, bertubuh tinggi dan kokoh. Bahkan dalam posisi duduk, ia masih terlihat jauh lebih besar dibanding orang biasa. Sebuah pedang tergantung di pinggangnya, dan wajahnya berbentuk persegi dengan ekspresi serius. Namaku Zhan Yuangang, katanya dengan suara tenang. Zhan? Jantung Chu Yanran berdegup kencang. Nama keluarga Zhan sangat langka, dan di Kekaisaran Xia, hanya ada satu keluarga Zhan yang terkenal, keluarga Zhantang. Zhantang adalah kelompok pejuang tangguh yang dikenal gigih dan pantang mundur. Bahkan ada ungkapan terkenal, lebih baik menyinggung pangeran keluarga Xia daripada mencari masalah dengan orang dari Zhantang. Itu karena mereka akan bertarung sampai mati tanpa kenal takut. Dahulu ada seorang pendekar dari Zhantang bernama Zhan Tianxia, salah satu ahli peringkat 4 terkuat. Kini, ada Zhan Jiuyuan, pemuda berbakat yang dikatakan sebagai yang terbaik dalam generasinya. Dalam 3 bulan, ia menembus Xiantian. Dalam 14 bulan, ia mencapai divinasi. Sekarang, di usia 24, ia sudah berada di puncak peringkat 7, dan konon, tak terkalahkan di tingkatnya. Mendengar nama, Zhan, Chu Yanran segera membungkuk hormat. Saya Chu Yanran, hormat kepada Tuan Zhan. Zhan Yuangang mengangguk. Aku datang mencarimu karena suatu alasan. Ia mencari dirinya, hati Chu Yanran bergetar. Meskipun Zhan Yuangang bukan pria yang muda atau tampan, namun nama belakangnya lebih dari cukup. Jika ia bisa mendapatkan dukungan Zhantang, apakah ia masih perlu takut pada Yan? Apakah ini kesempatan untuk membalas dendam? Chu Yanran merasa was-was dan dengan hati-hati bertanya, apa maksud Tuan Zhan? Zhan Yuangang tersenyum ringan. Ketua Hall berpendapat bahwa Ji Yuan sudah tidak muda lagi. Meskipun dia tidak terburu-buru mempertimbangkan calon istri utama, sudah saatnya dia menikahi seorang selir. Selir, jika orang lain yang mengatakannya, Chu Yanran pasti akan marah dan menolak mentah-mentah. Dia adalah putri keluarga Chu, memiliki dharma tingkat 3. Namun, ini adalah keluarga Zhan. Zhantang adalah salah satu kekuatan tingkat keempat terkuat di Daxia. Dan Zhan Jiuyuan adalah jenius nomor 1 di Daxia. Menjadi selirnya? Bukan hanya keluarga Chu, bahkan putri dari kekuatan tingkat 5 dan 6 pun pasti sangat menginginkannya. Sebaliknya, mereka bahkan mungkin tidak memenuhi syarat untuk menjadi selir Zhan Jiuyuan. Zhan Jiuyuan adalah seorang jenius sejati dengan kemungkinan besar menembus ke tingkat ketiga di masa depan. Seorang pria dengan bakat luar biasa seperti dia pasti memiliki banyak wanita yang bersedia menjadi pendampingnya. Dan di antara mereka, banyak yang bahkan lebih kuat dan lebih berbakat dari Chu Yanran. Bahkan dalam hal status keluarga, mereka jauh lebih unggul darinya. Namun, alasan Zhantang mendekati Chu Yanran bukan karena status atau bakatnya semata, melainkan karena dharmanya cocok dengan Zhan Jiuyuan. Menurut legenda kuno, jika dua orang dengan dharma yang sama berlatih bersama, efisiensi kultivasi mereka bisa meningkat berkali-kali lipat. Tapi metode ini bukan hanya sekadar duduk bersama dan berkultivasi. Teknik ini memerlukan praktik kultivasi ganda, yang hanya bisa dilakukan oleh pria dan wanita dalam hubungan pernikahan. Dalam sejarah, ada beberapa keluarga yang mencoba menembus batas ini, bahkan ada yang menggunakan hubungan sedarah untuk mencapai hasil maksimal. Namun, Zhan Jiuyuan adalah satu-satunya di keluarganya yang memiliki Dharma Frost Spirit, sementara sebagian besar anggota keluarga Zhan memiliki Dharma Black Patternet Tiger tingkat 4. Dengan demikian, meskipun dia menginginkan seorang pasangan kultivasi, dia tidak bisa menemukannya di dalam keluarganya sendiri, hingga akhirnya, munculnya Chu Yanran. Sebelumnya, Chu Yanran hanyalah murid biasa dari Yang Cheng, mustahil baginya untuk menarik perhatian keluarga Zhan. Namun, insiden Yeyan yang membunuh Raja Wei telah menarik perhatian seluruh Daxia, termasuk Zhantang. Saat menyelidiki latar belakang Yeyan, mereka menemukan hubungan masa lalunya dengan Chu Yanran. Xia Yuanfeng sendiri telah kembali ke ibu kota dan melaporkan hasil temuannya kepada Kaisar Daxia. Ia menyimpulkan bahwa Yeyan pasti memiliki hubungan dengan kekuatan tingkat 3, atau bahkan lebih tinggi, yang menjadi pelindungnya. Ketika Zhantang membandingkan informasi mengenai Yeyan, yang sebelumnya hanya seorang pemuda lemah dari keluarga kecil di Xishan, tetapi tiba-tiba bangkit dengan kekuatan luar biasa, mereka menyimpulkan bahwa ada kemungkinan Yeyan mendapat bimbingan dari sosok yang sangat kuat. Namun, berbeda dengan kekuatan lain yang mungkin merasa segan terhadap Yeyan, Zhantang tidak gentar terhadap siapapun. Mereka adalah pejuang sejati, terkenal karena keberanian dan keuletan mereka di medan perang. Oleh karena itu, jika Chu Yanran dapat memberikan manfaat bagi Zhan Jiuyuan, mereka tidak akan ragu untuk membawanya ke pihak mereka. Apa pendapatmu? Zhan Yuangang bertanya. Chu Yanran tidak perlu berpikir lama. Dia segera membungkuk dengan hormat dan berkata, Yanran tentu saja bersedia. Bagus. Zhan Yuangang mengangguk. Bersiaplah dan ikut denganku ke ibu kota segera. Aku akan mengatur agar kamu belajar di Akademi Daxia untuk sementara waktu. Anak-anak keluarga Zhan juga belajar di sana sampai mereka berusia 30 tahun sebelum benar-benar terjun ke dunia. Tentu saja, kamu tidak perlu khawatir soal teknik kultivasi dan sumber daya. Selain yang diberikan oleh Akademi, keluarga Zhan juga akan menyediakannya untukmu secara pribadi. Mata Chu Yanran berbinar penuh semangat. Keluarga Zhan, salah satu kekuatan tingkat 4 sejati, bahkan lebih kuat dari Istana Wei. Teknik dan sumber daya kultivasi dari mereka? Ini adalah kesempatan emas, dia mengangguk dengan penuh keyakinan. Sebelumnya, dia telah kehilangan semua harapan untuk membalas dendam pada Yeyan. Dia hanya bisa menatapnya dari kejauhan, melihatnya semakin kuat tanpa bisa berbuat apa-apa.
Tetapi sekarang, keluarga San telah mengulurkan tangan kepadanya. Ye Yan, kau pasti tidak menyangka ini terjadi. Tak lama kemudian, berita bahwa Chu Yanran telah dipilih oleh Santang dan akan pergi ke Akademi Daxia menyebar ke seluruh akademi. Semua orang tahu bahwa dia adalah mantan istri Ye Yan. Bahkan karena itu, meskipun dia cantik dan berbakat, tidak ada yang berani mendekatinya, takut akan murka Ye Yan. Namun, siapa yang menyangka bahwa diam-diam Chu Yanran justru terhubung dengan keluarga San? Dan lebih dari itu, dia akan menjadi selir San Ji Yuan, jenius nomor 1 di Daxia. Apa reaksi Ye Yan nanti? Apakah dia akan marah? Sementara itu, Ye Yan telah berlatih dalam pengasingan selama 3 hari. Menembus ke 100 meridian bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Dalam 9 kehidupan sebelumnya, dia gagal. Tetapi kali ini, dia lebih sabar dari sebelumnya. Apa tantangan terbesar dalam menembus 100 meridian? Ketidakseimbangan spiritual, setiap meridian di tubuhnya mulai bergejolak dan memberontak. Bahkan dengan kemauan seorang kaisar, dia tidak bisa menahannya. Tak ada kekuatan eksternal yang bisa membantu. Jika bisa, dia pasti sudah meninggalkan beberapa metode di kehidupan sebelumnya untuk membantunya saat ini. Namun, tidak ada jalan pintas. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, 100 meridian benar-benar merupakan batas tertinggi. Bahkan setelah menjadi kaisar selama 9 kehidupan, dia belum pernah berhasil menembusnya. Tetapi di kehidupan ini, dia memiliki satu keuntungan yang tidak dimiliki sebelumnya, tubuh sumber asal Dao. Dia terus bersabar. Dengan kesadarannya, dia memandu energi spiritual yang mengamuk, membiarkannya saling bertabrakan untuk mengurangi dampaknya. Lalu, dia mengarahkan sisa kekuatannya ke meridian ke-100. Namun, meridian terakhir ini terasa seperti batu, atau bahkan lebih keras dari logam abadi. Gelombang demi gelombang energi spiritual menabraknya, tetapi tetap tidak bisa menembusnya. Sebaliknya, tubuhnya sendiri mulai gemetar dan hampir runtuh di bawah tekanan energi yang mengamuk. Meskipun tubuhnya adalah tubuh sumber Dao, ia masih belum mencapai puncaknya. Jika dia terus dihantam oleh energi yang begitu besar, tubuhnya akan benar-benar hancur, tapi dia tidak menyerah. Dia terus menyerang meridian terakhir itu, boom, boom, boom. Energi spiritual terus menyerang, sementara tubuhnya semakin terkoyak. PFFT. Darah segar menyembur dari mulutnya. Sejak reinkarnasinya, ini adalah pertama kalinya Ye yang memuntahkan darah. Ye yang memang luar biasa. Jika orang lain berada dalam situasi yang sama, mereka pasti sudah meledak dan mati. Kini, kekuatan spiritual dalam tubuhnya benar-benar kacau. Setiap meridian dipenuhi oleh aliran energi yang bergejolak, dan secara teknis, dia sudah masuk ke dalam kondisi gila. Cara yang benar untuk mengatasinya seharusnya adalah menghentikan upaya menembus 100 meridian dan mencoba menenangkan kembali energi spiritualnya. Namun, sekali seseorang mencoba menerobos 100 meridian, gangguan energi spiritual menjadi hal yang tak terhindarkan. Karena itu, jika sudah memutuskan untuk melangkah sejauh ini, bagaimana mungkin dia mundur? Selain itu, alasan Ye yang berani menantang batas ini di kehidupan sekarang adalah karena dia telah menumbuhkan asal mula Dao, yang memberinya kepercayaan diri penuh, tubuhnya seperti bendungan yang menahan gelombang energi spiritual yang terus menghantamnya. Namun, dia tetap tak tergoyahkan. Sedikit demi sedikit, dia mengarahkan sepotong kecil energi spiritualnya untuk menggali jalur ke meridian ke-100, tetesan air bisa melubangi batu, selama dia terus berusaha dengan gigih, pasti dia bisa membuka meridian yang terakhir ini. Hari pertama, kedua, ketiga. Ye yang tetap bersemedi tanpa keluar dari ruangannya selama 5 hari. Untungnya, dia berada dalam tahap Xiantian, sehingga meskipun tidak makan dan minum dalam waktu lama, tubuhnya tetap bisa bertahan setidaknya 10 hari. Hari ke-6, ke-7, ke-8, ketika dia mulai merasa sedikit pusing, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Bang, tiba-tiba, langit yang cerah menggelegar dengan suara petir yang menggelegak. Suara itu bergemuruh tanpa henti, seakan langit murka dan hendak menyingkirkan sesuatu yang tidak boleh ada di dunia ini. Namun, di balik itu semua, Ye yang justru menunjukkan ekspresi kegirangan. Sebuah celah kecil akhirnya terbuka di meridian ke-100-nya. Jangan remehkan pencapaian ini, karena ini berarti dia telah berhasil menginjakkan satu kakinya ke dalam ranah 100 meridian. Langkah paling sulit telah terlewati, dan yang tersisa hanyalah memperlebar jalan yang telah terbuka. Hahaha, Ye yang tertawa penuh kegembiraan. Bahkan setelah menjalani 9 kehidupan sebagai kaisar, dia selalu terhenti di 99 meridian. Baru di kehidupan ini, dia akhirnya berhasil masuk ranah yang melampaui batas manusia biasa. Meski kehidupannya saat ini tidak memiliki sumber daya pelatihan yang melimpah, dia memiliki keuntungan besar. Jiwanya telah berada di asal mula Dao selama jutaan tahun. Sehingga dia bisa memulai kultivasinya dari titik yang jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya. Namun, kesempatan ini sendiri juga merupakan hasil dari 9 kehidupan sebelumnya, di mana dia berulang kali mengorbankan kultivasinya ke dalam alam semesta. Dengan kata lain, pencapaian hari ini adalah akumulasi dari 9 generasi perjuangannya. Tanpa latar belakang sebagai kaisar, mustahil baginya untuk menciptakan keajaiban menembus 100 meridian. Mendengar gemuruh petir di langit, Ye Yan mendongak dan berkata dengan tenang, "Sekarang aku telah menjadi bagian dari Dao, aku tidak akan lagi dikendalikan oleh kalian. Pergilah." Begitu kata-katanya terucap, suara petir yang menggelegar benar-benar menghilang. Sekarang, Ye Yan bisa menjadi dunia bagi dirinya sendiri. Meskipun tingkatannya masih sangat rendah, secara esensi, dia telah mencapai tingkat Dao. Bagaimana mungkin Dao langit masih bisa mengaturnya? Dengan langkah ringan, Ye yang keluar dari ruangannya. Meskipun telah bersemedi selama 8 hari tanpa makan atau minum, dia tetap merasa segar dan bersemangat. Namun, perutnya segera berbunyi keras. "Tuan Muda Yan," suara 3 wanita terdengar serempak. "Wang Qingsui, Lin Danyan, dan Xiao Rong sedang menunggu di halaman. Apa kau lapar? Aku sudah menyiapkan beberapa mantou dan menjaga agar tetap hangat. Makanlah dulu, nanti aku akan memasakkan sesuatu yang lebih enak untukmu," kata Lin Danyan sambil melenggang dengan gaya yang menggoda. Melihat Wang Qingsui dan Xiao Rong yang tampaknya baru saja bangun tidur, Ye yang tersenyum kecil. Jika soal merawat orang, tentu Wang Fei lebih perhatian dibanding mereka berdua. Tak lama kemudian, Wang Fei datang membawa nampan berisi beberapa mantou hangat dan air. Ye Yan langsung melahap 3 mantou, merasa perutnya sedikit lebih nyaman. Setelah mencapai tahap ketiga, seseorang bisa bertahan tanpa makanan untuk waktu yang lama hanya dengan menyerap energi spiritual dari alam.
Namun, meskipun dirinya adalah kaisar di kehidupan sebelumnya, dia tetap suka menikmati makanan lezat. Dia tidak tergila-gila pada kecantikan, tetapi memiliki kelemahan terhadap makanan enak. Selama hampir 90.000 tahun hidupnya, hampir tidak ada makanan yang belum dia coba. Bahkan, dia pernah mencicipi hati naga dan sumsum burung phoenix. Karena itu, meskipun dia bisa bertahan dengan tidak makan, dia tetap menikmati proses makan sebagai bagian dari kehidupan. Apakah ada sesuatu yang terjadi selama aku bersemedi? Tanya Ye Yan santai. Tiga wanita itu saling bertukar pandang. Akhirnya, Lin Danyan berbicara, jangan marah jika aku mengatakannya. Ye Yan tersenyum kecil. Tidak ada yang bisa membuatku marah. Katakan saja, Lin Danyan pun berkata, Chu Yanran pergi ke Akademi Daxia. Katanya, seseorang dari Santang menjemputnya secara pribadi. Dia dibawa ke sana untuk menjadi selir Han Jiuyuan, Santang. Ye Yan berpikir sejenak, dan berbagai informasi tentang Santang muncul dalam benaknya. Santang adalah kekuatan tingkat keempat yang bahkan bisa dibandingkan dengan sejarah dinasti Daxia. Meskipun didominasi oleh keluarga Han, siapapun yang memiliki bakat luar biasa bisa bergabung. Dalam ribuan tahun keberadaannya, Santang selalu memiliki setidaknya satu ahli tingkat keempat di setiap generasi. Bahkan dalam masa transisi, mereka hanya butuh waktu singkat sebelum kembali bangkit. Ini menunjukkan betapa sombongnya mereka, tetapi, mengapa kekuatan sehebat ini tertarik pada Chu Yanran? Bukankah Han Jiuyuan dikenal sebagai jenius nomor satu di Daxia? Jika dia ingin mengambil selir, Chu Yanran jelas tidak cukup pantas. Belum lagi fakta bahwa dia sudah pernah menikah, Ye Yan tiba-tiba mengangkat alisnya. Apa bentuk Dharma Han Jiuyuan? Wang Qingsui dan Xiao Rong saling memandang. Lalu menggeleng. Kami tidak tahu, namun, Ye Yan sangat yakin bahwa Han Jiuyuan pasti memiliki Dharma yang sama dengan Chu Yanran, es beku tingkat 3. Dengan begitu, mereka bisa mempercepat kultivasi mereka melalui dual cultivation. Chu Yanran pasti sangat bersemangat sekarang, gumam Ye Yan dengan senyum dingin. Tapi jika dia berpikir bisa melesat ke langit dengan cara ini, dia salah besar. Apakah dia akan pergi ke ibu kota? Mungkin ini saat yang tepat. Tepat pada saat itu, terdengar suara ketukan di pintu. Lin Danyan membuka pintu, dan tak lama kemudian, dua orang dibawa masuk. Mereka adalah Pangeran ke-9, Xia Yuanfeng, dan pelayannya yang tua. Wajah mereka pucat pasi. Seolah tak perlu dijelaskan lagi apa yang mereka rasakan. Karena Ye yang sudah menegaskan posisinya, sang putri pun langsung membawa mereka masuk tanpa perlu melaporkan terlebih dahulu. Hari ini, sang putri tidak mengenakan cadar, sehingga Xia Yuanfeng dapat melihat wajah cantiknya yang luar biasa. Seketika, pikirannya kosong. Hanya ada satu pemikiran dalam benaknya, bagaimana mungkin ada wanita secantik ini di dunia? Namun, ia segera tersadar dan mengendalikan pikirannya. Wanita ini adalah milik Ye Yan. Apakah ia ingin mengikuti jejak Raja Wei? Cepat-cepat ia menundukkan kepala dan kembali bersikap sopan, saudara Ye. Xia Yuanfeng menyapa dengan penuh hormat. Aku telah melaporkan semuanya kepada Kaisar, dan beliau sudah mengeluarkan dekret untuk mengeksekusi Raja Wei. Lin Danyan terkejut mendengarnya. Bagaimanapun, ia adalah putri sah Raja Wei. Jika ayahnya akan dieksekusi, bukankah seharusnya ia juga dihukum mati? Namun, Xia Yuanfeng tersenyum kepadanya. Aku hanya mengenalmu sebagai Lin Danyan, bukan sebagai Putri Wei. Dengan kata lain, gelar putri itu telah dihapus. Lin Danyan tidak menunjukkan reaksi besar. Ia memang tidak pernah peduli dengan gelar itu, bahkan lebih banyak membencinya. Maka, mendengar bahwa statusnya sebagai putri telah lenyap, ia tidak merasa kehilangan apapun. Xia Yuanfeng lalu beralih kepada Ye Yan. Aku ingin mengundang saudara Ye ke ibu kota untuk berkunjung sebentar. Ye Yan tersenyum dingin. Takut aku akan berkeliaran dan menimbulkan masalah. Ya, Xia Yuanfeng merasa malu karena memang benar adanya. Entah Ye Yan adalah seorang ahli tingkat 3 atau ada sosok kuat tingkat 3 yang berdiri di belakangnya, keberadaannya sangat berbahaya. Setidaknya, jika ia berada di ibu kota, semua tindakan dapat diawasi. Tidak seperti insiden eksekusi Raja Wei yang membutuhkan beberapa hari bagi ibu kota untuk menerima beritanya, ia segera menjawab. Saudara Ye, jangan salah paham. Aku hanya ingin mengundangmu bersenang-senang. Baiklah. Ye Yan memang berencana pergi ke ibu kota, jadi ia tidak keberatan. Bagaimana rencanamu menempatkanku di sana? Menjadi pejabat di istana atau hidup santai di luar? Semuanya terserah padamu, jawab Xia Yuanfeng dengan cepat. Ye Yan menyeringai. Bagaimana kalau aku menjadi dekan Daxia College? Xia Yuanfeng terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Daxia College adalah institusi pendidikan tertinggi di negeri ini. Tempat para pilar utama negara dibentuk. Sangat mustahil memberikan posisi dekan kepada orang luar, apalagi dekan saat ini, Chang Kun, baru menjabat selama 7 tahun dan tidak memiliki kesalahan apapun, saudara Ye, ini. Xia Yuanfeng mulai berkeringat, kalau sulit menjadi dekan, aku jadi wakilnya saja. Ye Yan berkata santai, Xia Yuanfeng menghela napas lega. Ada 9 wakil dekan di Daxia College, menambah satu lagi tidak akan jadi masalah. Lagi pula, posisi wakil dekan lebih bersifat kehormatan dan tidak menuntut banyak tanggung jawab, tidak masalah. Xia Yuanfeng segera menyetujui. Kapan kau bisa berangkat? Besok. Ye Yan berpikir sejenak sebelum menjawab, baik. Xia Yuanfeng tersenyum puas. Wang Qingsui dan Xiao Rong tentu tidak akan tinggal diam jika Ye Yan pergi ke ibu kota. Namun, masuk ke Daxia College bukanlah hal yang mudah, untungnya, bagi mereka, ini bukan masalah. Wang Qingsui adalah cucu mantan dekan, sehingga masuk ke akademi adalah hal sepele. Sementara itu, Xiao Rong adalah putri dari pemimpin pavilion obat bumi, dan akademi tidak pernah menolak keturunan dari keluarga terpandang. Mereka hanya perlu membayar biaya masuk yang lebih tinggi, dengan cepat, mereka menemui Chen Shan untuk mengundurkan diri dari Jiangnan College. Ditambah dengan Hu Zi yang juga mengikuti mereka, Jiangnan College kehilangan 4 murid terbaiknya sekaligus, Chen Shan kecewa berat. Tetapi ia tidak bisa mencegah mereka pergi. Untungnya, ia sendiri semakin dekat dengan terobosan ke tingkat 6, sehingga kebahagiaan itu sedikit mengimbangi kehilangan para murid berbakatnya. Keesokan harinya, Ye Yan, Hu Zi, dan Wang Qingsui berangkat ke ibu kota. Xia Yuanfeng telah menyiapkan kereta mewah yang bergerak cepat dan nyaman. Dalam perjalanan selama 8 hari melintasi 3 provinsi, akhirnya mereka tiba di ibu kota Daxia. Kota ini dibangun bersamaan dengan berdirinya dinasti Daxia, dengan tembok besar yang megah. Jika dilihat dari atas, kota ini seperti seekor singa raksasa yang sedang mengintai mangsanya. Ye yang melihat lebih dari sekadar bangunan megah. Ia dapat melihat keberuntungan dan energi yang mengalir di kota ini.
Berbagai macam aura keberuntungan terlihat, menunjukkan betapa banyak individu berbakat yang tinggal di sini. Yang paling menarik perhatiannya adalah pilar energi ungu yang menjulang ke langit, simbol keberuntungan seorang kaisar. Namun, pilar itu tampak compang-camping, seolah keberuntungannya mulai runtuh. Bahkan, ada energi hitam melingkari pilar itu, seperti ular yang berusaha menelan kekuatan sang kaisar. Ye Yan mengernyit. Keberuntungan kaisar adalah simbol kekuasaannya. Jika ada energi hitam menyelimuti, itu berarti sang kaisar telah melakukan sesuatu yang sangat jahat hingga mempengaruhi keberuntungannya sendiri. Ia lalu melirik ke arah Xia Yuanfeng. Keberuntungan sang pangeran juga kuat, meski belum mencapai level 95 seperti kaisar. Namun, di antara semua pangeran, tampaknya Xia Yuanfeng memiliki peluang terbesar untuk naik tahta. Kereta terus melaju, mendekati gerbang kota. Penjagaan di pintu masuk sangat ketat, tetapi begitu identitas Xia Yuanfeng terungkap, para penjaga langsung memberi hormat dengan penuh hormat, menunjukkan betapa besar pengaruh sang pangeran di mata rakyat. Tuan Muda Yan, mampirlah dulu ke rumahku, Wang Qingsui mengundang dengan ramah. Ye Yan setuju dengan undangan Wang Qingsui. Xia Yuanfeng yang sudah mengetahui identitas Wang Qingsui pun berkata, kalau begitu, besok aku akan menjemput saudara Ye ke kediaman mantan dekan. Sang pangeran kemudian mengantar rombongan Ye Yan ke kediaman keluarga Wang sebelum akhirnya pergi dengan pelayannya. Wang Qingsui menghela napas dan berkata, tak kusangka pangeran ke-9 begitu angkuh. Xia orang meliriknya dan menyindir, kenapa? Tertarik padanya, HMPH, di hatiku hanya ada Tuan Muda Yan. Wang Qingsui segera menegaskan sikapnya, Xia orang terkekeh. Dari nada bicaramu, sepertinya kau mengaguminya. Dulu kau adalah seorang putri, mungkin di masa depan kau bisa menjadi permaisuri. Bukankah itu luar biasa, jangan bicara sembarangan. Wang Qingsui cepat-cepat menyangkal. Dia tidak ingin dihubungkan dengan pangeran ke-9, apalagi dibandingkan dengan seorang permaisuri. Di tengah percakapan mereka, pintu rumah terbuka dan seorang pelayan tua keluar. Nona. Nona muda. Pelayan itu tampak terkejut, lalu tersenyum bahagia. Akhirnya kau kembali, Paman Hai. Wang Qingsui menyapanya dengan hangat, lalu melirik Xia Urong dengan jahil. Demi Tuan Muda Yan, aku takkan mempermasalahkan perkataanmu tadi. Kalian boleh masuk. Xia Urong mendengus, seolah mengatakan bahwa dirinya memang ikut karena Yan, bukan karena undangan Wang Qingsui. Mereka berlima pun masuk ke dalam rumah. Tak perlu membawa banyak barang karena Yan sudah menyimpan semuanya dalam alat penyimpanan ruangannya. Setelah duduk di ruang tamu, Wang Qingsui berkata, aku akan menemui kakek. Tak lama kemudian, Wang Qingsui keluar bersama Wang Tong, Tuan Muda Yan. Wang Tong menyapa dengan wajah berbinar, tampak berbeda dari kondisinya saat di Shixian. Ye Yan mengamatinya sekilas dan mengangguk. Pemulihanmu cepat. Kau sudah mencapai peringkat 7. Memang, Wang Tong hanya mengalami kemunduran karena kesadarannya sempat hancur. Kini setelah pulih, kultivasinya pun kembali berkembang dengan cepat. Wang Tong tersenyum penuh emosi. Baru saja aku mendengar kisah heroikmu, dan sungguh luar biasa. Ye Yan yang membunuh Raja Wei jelas merupakan pencapaian yang menggetarkan seluruh negeri. Meskipun bukan dia yang memberikan pukulan terakhir, semua orang tahu bahwa Raja Wei jatuh karena ulahnya. Sambil berbincang, Wang Tong meminta dapur menyiapkan tambahan hidangan. Karena waktu makan malam sudah dekat, dan kini ada tamu tambahan, makanan yang tersedia tentu tidak cukup. Tak lama kemudian, Wang Tong mengajak mereka ke ruang makan. Bagaimana mungkin ayah tahu kita akan pulang hari ini? Suara seorang pria terdengar dari dalam. Wang Tong menghela napas dan menjelaskan, Suer, paman dan bibimu baru saja kembali dari kampung halaman mereka beberapa hari yang lalu. Seorang pria dan wanita paruh baya sudah duduk di meja makan. Saat melihat Wang Tong, mereka segera berdiri. Mereka adalah Wang Lun dan Ma Qian'er, pasangan suami istri, serta paman dan bibi Wang Qingsui. Wah, akhirnya Suer mau pulang juga. Wang Lun bercanda, tetapi matanya langsung tertuju pada Xia Urong dan Lin Danyan. Dalam hal kecantikan, Xia Urong sejajar dengan Wang Qingsui. Namun, dari segi tubuh, Lin Danyan jauh lebih memikat. Gerakannya begitu anggun, bahkan saat berdiri diam pun, ia tampak seperti sedang menari. Wang Lun tertegun, mulutnya terbuka setengah lingkaran. Dia begitu terpana hingga tidak menyadari bahwa dirinya sedang mempermalukan diri sendiri. Paman. Wang Qingsui memanggilnya dengan tegas, barulah Wang Lun sadar dan langsung mengerang kesakitan. Rupanya pinggangnya telah dicubit keras oleh Ma Qian'er. Ia tertawa canggung, mencoba menutupi rasa malunya. Ayo makan, kata Wang Tong dengan senyum ringan. Ia tak menyalahkan putranya, karena bahkan dirinya sendiri sempat terpukau oleh pesona Lin Danyan. Tak lama, dua anak Wang Lun pun bergabung. Putranya, Wang Jingshan, berusia 24 tahun. Sementara putrinya, Wang Xinin, berumur 21 tahun. Keduanya memiliki sikap angkuh khas anak bangsawan ibu kota, Suer. Wang Jingshan menyapa. Syukurlah kau kembali. Kalau tidak, aku akan terus diganggu oleh Tai Li Kun. Wang Qingsui mengernyit jijik. Apa hubungannya aku dengan orang itu? Wang Xinin langsung menepuk meja. Jangan bicara begitu pada kakakmu. Sejak dulu, Wang Xinin tidak menyukai Wang Qingsui karena merasa kakeknya lebih menyayangi gadis itu. Ia selalu mencari kesempatan untuk menyerangnya. Wang Tong melotot. Perempuan harus tahu sopan santun. Wang Xinin tersentak dan matanya mulai berkaca-kaca. Ma Qian'er yang tak tahan melihat putrinya dimarahi pun angkat bicara. Ayah mertua, Anda terlalu memihak. Jelas tadi Suer yang kurang ajar pada Jingshan, tapi Min Min hanya membela kakaknya. Kenapa hanya dia yang disalahkan? Ekspresi Wang Tong berubah dingin. Apa kau dan suamimu tidak tahu siapa Tai Li Kun? Orang-orang di ibu kota ingin menyingkirkan keluarga Tai jika punya kesempatan. Mereka hanya bisa bertahan karena menjilat kaisar dan membantunya membuat pil panjang umur. Menikahkan Suer dengan keluarga seperti itu? HMPH, aku lebih baik mati daripada menyeret cucuku ke dalam lumpur. Nada suaranya tegas, tak terbantahkan. Wang Qingsui menunduk, hatinya penuh kehangatan karena mengetahui bahwa kakeknya benar-benar melindunginya dari orang-orang yang hanya ingin memanfaatkannya. Wajah Ma Qian'er seketika memerah dan pucat silih berganti, tampak begitu jelek. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara tajam, Ayah mertua, zaman sekarang sudah berbeda dengan dulu. Suamiku diangkat sebagai Xiaoqing di Honglu Temple 10 tahun lalu, tetapi hingga kini jabatannya tidak naik sedikit pun. Mengapa? Karena ayah bukan lagi dekan Akademi Daxia, dan orang-orang tidak lagi menghormati suamiku. Siapa yang mau mempromosikannya? Keluarga Tai telah mendapatkan kepercayaan dari keluarga kerajaan. Jika kita mendekati mereka, bahkan menjalin hubungan keluarga, apakah itu tidak akan melipat gandakan kedudukan dan keuntungan kita? Dulu, Ma Qian'er adalah seorang gadis terkenal di ibu kota.
Lalu, mengapa ia memilih menikah dengan Wang Lun? Bukankah karena Wang Tong saat itu adalah dekan Akademi Daxia, dan masa depannya tampak cerah? Ia membayangkan dirinya kelak menjadi nyonya pejabat tingkat tinggi. Namun, tak lama setelah pernikahan, Wang Tong gagal menembus peringkat keempat dan terpaksa mundur dari jabatannya. Begitu ia lengser. Keluarga Wang pun kehilangan wibawa. Meski murid-murid Wang Tong masih menghormatinya, tak ada yang benar-benar mau membantu Wang Lun naik pangkat karena mereka tahu bahwa Wang Tong tak lagi memiliki kekuatan politik. Setiap kali Emma Qian'er mengingat hal ini, ia menyesal bukan main. Seandainya tahu sebelumnya, ia tidak akan pernah menikah dengan Wang Lun. Lihatlah teman-teman seangkatannya, semua menjadi istri pejabat tinggi, sedangkan dirinya hanya nyonya pejabat tingkat 5. Memalukan. Untungnya, ia menemukan kesempatan melalui kenalannya di keluarga Tai. Ia mempertemukan Wang Qingsui dengan Tai Likun, dan ternyata Tai Likun langsung terpikat. Jika Wang Qingsui menikah dengannya, bukankah itu berarti Wang Lun bisa mendapatkan promosi? Jika suaminya tak bisa diandalkan, maka ia sendiri akan bertindak. Namun, Wang Tong langsung marah. Selama ini ia tahu bahwa menantunya adalah orang yang mata duitan, tetapi ia tidak menyangka bahwa wanita itu bisa sepicik ini. Demi keuntungan, ia rela mengorbankan kebahagiaan keponakannya sendiri. Sungguh wanita bodoh. Wang Tong sudah memulihkan kesadarannya dan kini telah mencapai tingkat ke-7. Dalam 2 tahun, ia bisa kembali ke puncaknya di tingkat ke-5. Begitu itu terjadi, ia bisa kembali menjadi dekan Akademi Daxia, dan keluarga Wang akan kembali berjaya. Dengan usianya yang masih bisa bertahan ratusan tahun lagi. Keluarganya akan dilindungi untuk waktu yang lama. Ia tidak berniat mengumumkan hal ini sampai mencapai tingkat ke-6, tetapi Emma Qian'er justru menunjukkan sifat aslinya lebih cepat dari yang ia duga. Kemarahan memenuhi dadanya hingga ia tak bisa berkata-kata. Ye Yan yang melihat semua ini hanya mencibir, keluarga Tai? Apa pantas mereka bermimpi menikahkan anaknya dengan pelayanku? Pelayannya adalah pelayan kaisar. Bahkan para bangsawan pun harus memberi hormat kepadanya. Bagaimana mungkin keluarga pejabat biasa berani bermimpi sejauh itu? Wang Lun dan keluarganya semua terkejut mendengar perkataan Ye Yan. Mereka memandang pemuda itu dengan ekspresi bingung. Siapa kau berani berbicara seperti itu tentang keluarga Tai? Bentak Wang Jingshan dengan marah. Ye Yan tidak repot-repot menjawab. Ia hanya menoleh ke arah Huzi dan berkata, buang dia keluar. Baik, jawab Huzi sambil berjalan mendekati Wang Jingshan. Apa yang kau lakukan? Wang Jingshan mulai panik saat melihat tubuh besar Huzi mendekatinya. Ayah! Wang Lun berteriak minta tolong, tahu bahwa ia tidak bisa menghadapi pria sekuat Huzi sendirian. Wang Tong mengernyit, lalu berkata, Tuan Muda Yan, cucuku ini memang kurang ajar, tetapi mohon jangan terlalu mempermasalahkannya. Namun, Ye Yan tetap tak peduli. Buang keluar. Tanpa ragu, Huzi mengangkat Wang Jingshan seperti mengangkat anak kecil dan membawanya keluar rumah. Dengan satu gerakan ringan, ia melemparkan pemuda itu keluar. Arg! Wang Jingshan jatuh dengan keras di halaman, mengerang kesakitan. Wang Lun dan Emma Qian'er sangat terkejut dan marah. Putra mereka satu-satunya diperlakukan seperti sampah, ayah mertua. Jingshan adalah satu-satunya keturunan laki-laki keluarga Wang. Apakah ayah rela melihatnya diperlakukan seperti ini? Emma Qian'er berteriak sambil menangis histeris. Aku sungguh menyesal menikah dengan keluarga ini. Ia melampiaskan amarahnya pada Wang Lun, mencubit dan memukul suaminya tanpa henti. Wang Lun hanya bisa meringis. Tidak berani melawan. Melihat ini, Wang Tong menggebrak meja dengan keras. Cukup. Wang Lun, bawa istrimu masuk ke kamar sekarang juga. Wang Lun, meskipun takut pada istrinya, jauh lebih takut pada ayahnya. Tanpa berkata-kata, ia menarik Emma Qian'er pergi. Sementara wanita itu terus mengomel dan menangis. Setelah mereka pergi, Wang Ximin pun berdiri dan segera menyusul mereka, merasa tidak tahan lagi dengan suasana ini. Mereka bertiga membantu Wang Jingshan yang masih tergeletak di tanah sebelum akhirnya menghilang ke dalam rumah mereka. Wang Tong menarik napas panjang dan berkata kepada Ye Yan dengan nada penuh penyesalan, keluarga ini memang sial, aku harap tuan muda yang tidak memasukkan ini ke dalam hati. Ia tahu betul siapa Ye Yan. Pemuda ini bukanlah orang yang bisa mereka remehkan. Bahkan Raja Wei pun mati di tangannya, apalagi keluarga Wang yang tak seberapa ini. Ye Yan hanya menyuruh Huzi melempar Wang Jingshan keluar, itu sudah lebih dari cukup sebagai kemurahan hati. Ye Yan hanya tersenyum kecil dan melambaikan tangan, tak mempermasalahkannya. Namun, jelas bagi semua orang bahwa keluarga Wang Lun tidak akan tinggal diam, terutama Emma Qian'er yang masih ingin menjodohkan Wang Qingsui dengan keluarga Tai. Jika wanita itu benar-benar mencoba sesuatu yang bodoh, maka ia tidak akan ragu untuk menyingkirkannya. Setelah makan malam, semua orang pun kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Di sayap timur rumah, keluarga Wang Lun sedang berkumpul dengan wajah muram. Rumah keluarga ini memiliki beberapa bagian terpisah, dan Wang Lun menempati salah satu sayapnya sendiri. Ayah terlalu berpihak. Emma Qian'er mengomel dengan penuh kebencian. Wang Lun, putramu diperlakukan seperti anjing. Kalau kau masih punya harga diri, lakukan sesuatu. Namun, Wang Lun hanya diam, tak tahu harus berbuat apa. Baiklah, kalau kau tidak bisa, maka dengarkan aku. Emma Qian'er berkata dengan suara dingin. Matanya bersinar penuh rencana. Wang Lun terkejut dan berkata, apa yang ingin kau lakukan? Emma Qian'er menyeringai, tentu saja aku tidak akan melakukan apapun, tapi keluarga Tai yang akan bertindak. Kau, Wang Lun belum bisa memahami maksud istrinya. Emma Qian'er melanjutkan, Tai Likun sangat menyukai Wang Qingsui. Jika dia tahu bahwa wanita yang dia sukai sudah memiliki seorang pria, apakah dia tidak akan marah dan membunuh pria itu? Membunuh dengan pisau orang lain? Wang Lun menatap istrinya dengan takjub. Dia tidak menyangka bahwa wanita yang biasanya hanya terlihat sedikit sinis dan pemarah ternyata bisa memiliki pemikiran yang begitu kejam. Emma Qian'er tak peduli dan wajahnya penuh dengan kebencian. Jika dia berani menyakiti anakku, aku akan membuatnya mati. Lagi pula, Tai Likun sangat menginginkan Wang Qingsui. Jika kita mengulur waktu lebih lama, dia akan semakin menginginkan gadis itu. Tapi jika Wang Qingsui sudah ternoda oleh pria itu, dan tetap harus menikah ke keluarga Tai, bukankah kau dan aku akan dibenci oleh mereka, HMPH? Ayah dan ibu gadis itu sudah lama tiada. Sebagai paman dan bibinya, kitalah yang berhak menentukan hidupnya. Wang Lun berkata lemah, tapi ayah tidak akan setuju jika Sui Er menikah ke keluarga Tai, itulah sebabnya dia sangat bodoh. Emma Qian'er mendengus, lalu menatap suaminya dengan penuh keluhan. Dulu, berapa banyak pria yang mengejarku? Aku memilihmu karena berharap kau akan mencapai posisi tinggi. Tapi lihatlah sekarang. Setelah lebih dari 10 tahun, kau masih hanya pejabat peringkat 5.
Para suami dari teman-temanku sudah ada yang mencapai peringkat 3. Aku benar-benar buta telah memilih orang sepertimu. Wang Lun hanya bisa menundukkan kepala, menerima cacian istrinya tanpa berani membantah. Ma Qian'er mendengus, pokoknya, kau tidak perlu mencampuri urusan ini. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Wang Lun ingin mengatakan sesuatu, tapi melihat ekspresi istrinya, dia memilih untuk diam. Keesokan paginya, Ye Yan menikmati sarapannya sebelum seorang pelayan tua datang menjemputnya untuk bertugas di Akademi Daxia. Dia datang atas perintah Pangeran ke-9, yang menjaga profil rendah dan tidak ingin terlalu menonjol. Wang Tong bisa melihat ada sesuatu yang istimewa, tapi keluarga Wang Lun tidak menyadarinya. Yang mereka tahu hanyalah Ye Yan pergi ke Akademi Daxia. Ini adalah kesempatan. Senyum sinis muncul di sudut bibir Ma Qian'er. Dia berbisik beberapa patah kata kepada putranya, Wang Jingshan, yang segera mengangguk dan pergi dengan diam-diam. Setibanya di Akademi Daxia, Ye Yan turun dari kereta dan berjalan masuk. Sesuai aturan yang ditetapkan oleh Kaisar Taizu, kendaraan tidak diizinkan masuk ke dalam akademi. Bahkan Kaisar pun harus mematuhi aturan ini, apalagi seorang pangeran. Setelah melalui prosedur administratif, Ye Yan secara resmi diangkat sebagai wakil kepala Akademi Daxia. Setelah urusan selesai, Pangeran ke-9 berpamitan dan pergi. Dia tidak ingin terburu-buru dalam perebutan tahta, dia hanya membutuhkan Ye Yan sebagai dukungan. Setelah itu, Ye Yan berjalan mengelilingi akademi untuk mengenalnya lebih jauh. Saat sedang berjalan, sekelompok orang mendekat. Salah satu dari mereka tiba-tiba berseru dengan terkejut, King Sui. Wang King Sui menghela napas dan berkata, Wen Mingxi, King Sui, kemana saja kau selama ini? Aku mencarimu kemana-mana. Wen Mingxi menatap Wang King Sui dengan penuh kekaguman, matanya berbinar dengan obsesi. Merasa tidak nyaman, Wang King Sui segera berkata dengan tegas, Wen Mingxi, kemana aku pergi bukan urusanmu. Dia ingin menjauhkan diri darinya, tetapi Wen Mingxi menatap Ye Yan dengan tajam. Apakah ini karena dia? Apa yang kau bicarakan? Wang King Sui berkata kesal, Wen Mingxi tetap menatap Ye Yan dengan penuh kebencian. Apa yang kau lakukan hingga bisa menipu King Sui? Ye Yan tersenyum ringan. Lihat dua wanita ini. Dia menunjuk ke Xiao Rong dan Lin Danyan. Wen Mingxi terdiam sejenak. Kedua wanita itu sama cantiknya dengan Wang King Sui, bahkan memiliki pesona yang berbeda. Pria ini memiliki 3 wanita luar biasa di sisinya, tidak bisa diterima. Bahkan dengan 2 wanita cantik, pria ini masih berani merebut King Sui darinya. King Sui, kenapa kau begitu bodoh? Wen Mingxi berseru sedih. Dia sudah punya 2 wanita. Tapi kau tetap memilihnya. Wang King Sui semakin kesal. Wen Mingxi, jangan bicara sembarangan. Namun, Wen Mingxi tetap tidak peduli. Dia menatap Ye Yan dengan penuh tantangan dan berkata, aku ingin duel denganmu. Ye Yan tertawa kecil. Kau yakin? Tentu. Wen Mingxi berkata dengan bangga. Beberapa pria di belakangnya ikut bersorak. Bos Wen kami baru berusia 22 tahun, tapi sudah mencapai puncak tingkat pasca lahir. Dia adalah seorang jenius sejati. Bocah, jika kau tahu diri, sebaiknya kau pergi dan jangan pernah muncul di depan Nonawang lagi. Ye Yan tetap tersenyum santai. Baiklah, hari ini adalah hari pertamaku bertugas, jadi aku akan memberikan pelajaran padamu. Wen Mingxi mendengus. Aku akan memberimu 3 kesempatan menyerang lebih dulu. Dia ingin pamer di depan Wang King Sui. Namun, saat Ye Yan melancarkan pukulannya, pukulan itu seperti gunung yang runtuh dan bumi yang terbelah. Wen Mingxi tiba-tiba merasakan ketakutan yang luar biasa. Tubuhnya bergetar, dan dia nyaris terkencing-kencing. Dengan satu pukulan, momentum itu begitu menekan hingga Wen Mingxi bahkan tidak memiliki niat untuk menghindar atau menangkis, hanya ada ketakutan tanpa batas. Boom, pukulan itu berhenti tepat di depan wajah Wen Mingxi dan terhenti seketika. Lalu, tinju itu berubah menjadi telapak tangan dan menampar wajahnya. Wen Mingxi langsung tersadar. Wajahnya memerah seketika. Dia yang sebelumnya begitu percaya diri, bahkan menawarkan 3 serangan gratis kepada Ye Yan, kini malah berakhir dengan tamparan di wajahnya sendiri. Malu tak terkira, ia tak sanggup tinggal lebih lama di sana. Dengan cepat, dia berbalik dan pergi. Tuan Wen, yang lain buru-buru mengikutinya. Ye Yan hanya tersenyum santai. Ini hanyalah kecemburuan anak muda, dan dia sama sekali tidak tertarik untuk membalas dengan serius. Selain itu, Wen Mingxi setidaknya masih memiliki karakter yang baik. Terbukti dengan tidak menyuruh anak buahnya menyerang secara brutal setelah kalah, mereka melanjutkan perjalanan, tetapi belum jauh melangkah, sekelompok pria mendekat dengan sikap penuh amarah. Wang King Sui langsung mengerutkan kening, ekspresinya penuh rasa jijik. Saat bertemu Wen Mingxi tadi, dia hanya bersikap dingin, tetapi kali ini, dia benar-benar merasa muak. Tuan Muda Yan, orang itu adalah Tai Li Kun, cucu dari Tai Fang, Menteri Perang, bisiknya di telinga Ye Yan. Tai Fang juga termasuk dalam kubu Perdana Menteri Kiri dan memiliki pengaruh besar. Tak heran jika bibinya begitu tergesa-gesa ingin menjodohkannya dengan keluarga Tai. Memang, mereka memiliki kekuatan yang besar. Namun, wanita bodoh itu tidak tahu bahwa Wang Tong sedang pulih. Jika Wang Tong benar-benar kembali ke tingkat kelima, atau bahkan menembus ke tingkat keempat, keluarga Wang sendiri akan menjadi keluarga paling kaya dan kuat di Daxia. Jika konflik benar-benar terjadi, seorang ahli tingkat keempat bisa membunuh Perdana Menteri Kiri atau Perdana Menteri Kanan, dan kerajaan hanya bisa menunduk. Kecuali jika pembunuhan itu dilakukan tanpa alasan, kerajaan mungkin harus turun tangan untuk menjaga wibawa mereka. Tapi, jika seorang ahli tingkat keempat bersedia berkompromi dengan sedikit harta dan kata-kata lembut, apakah kerajaan benar-benar akan memaksakan pertempuran? Tentu saja tidak. Tingkat keempat adalah pilar utama Daxia. Selama mereka tidak memberontak, kerajaan tidak akan mau menimbulkan permusuhan yang tidak perlu. Tai Li Kun melihat Wang King Sui begitu dekat dengan Ye Yan, wajahnya menjadi gelap seperti awan badai. Ia melangkah maju dengan kasar dan berkata, Wang King Sui, kau benar-benar tidak tahu malu. Wang King Sui terkejut dengan tuduhan mendadak itu hingga tak bisa berkata-kata. Tai Li Kun melanjutkan, kau sudah menjadi calon istri keluarga Tai, seharusnya kau menjaga kehormatanmu. Wang King Sui akhirnya tersadar dan membalas, Tai Li Kun, kau sudah gila. Kapan aku pernah setuju menikah denganmu? Tai Li Kun mendengus. Paman dan bibimu sudah menerima lamaranku. Apa kau masih mau menyangkalnya? Dan sekarang, di hadapanku, kau malah berduaan dengan pria lain. Apa kau tidak punya rasa malu? Wang King Sui gemetar karena marah. Wang Lun dan Ma Qian'er telah menjualnya tanpa memberitahunya sama sekali, membuatnya berada dalam posisi yang sangat sulit. Pada saat itu, Ye Yan maju dengan senyuman. Kau pikir kau pantas menginginkan pelayanku, pelayan?
Tai Likun tertegun, lalu wajahnya memerah karena marah. Ia menunjuk Wang Qingsui dan berteriak, aku menganggapmu sebagai dewi, tapi kau malah merendahkan diri dengan menjadi pelayan pria lain. Semakin ia memikirkannya, semakin ia marah. Wang Qingsui adalah kecantikan terkenal di ibu kota, dan ia sangat menyukainya. Selain itu, meskipun Wang Tong telah jatuh, koneksinya masih ada. Menikahi Wang Qingsui akan sangat menguntungkan keluarga Tai. Namun, apa yang terjadi? Dia menganggapnya sebagai harta karun, sementara Wang Qingsui justru merendahkan dirinya sendiri, pelacur. Ikut aku sekarang juga. Ia meraung, plak, Ye Yan langsung maju dan menampar wajahnya. Suara tamparan itu sangat nyaring, Tai Likun terdiam sejenak karena terkejut. Ini benar-benar di luar dugaannya. Setelah beberapa detik, ia akhirnya sadar dan berteriak, kau berani menamparku, plak, Ye Yan menamparnya lagi. Membuat Tai Likun berputar 3 kali sebelum akhirnya bisa berdiri dengan goyah. Dengan wajah yang memerah karena malu dan marah, Tai Likun berteriak kepada anak buahnya, apa yang kalian tunggu? Serang! Hajar dia, namun, setiap kali mereka maju, mereka langsung ditampar kembali. Setelah beberapa kali mencoba, wajah mereka semua bengkak dan tak seorang pun berani mendekat lagi. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya datang mendekat, melihatnya, anak buah Tai Likun bersorak seperti melihat penyelamat. Guru Shen, cepat kemari. Pria itu adalah Shen Xing, seorang guru di akademi. Melihat keributan, Shen Xing mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Tai Likun segera mengadu, orang ini memukuli kami semua. Guru Shen, dia sangat arogan. Dia pasti orang luar, saya tidak pernah melihatnya sebelumnya. Shen Xing berbalik dan menatap Ye Yan dengan wajah serius. Apakah kau yang memukul mereka? Ya, saya yang melakukannya. Ye Yan tersenyum santai. Kau masih berani tersenyum? Shen Xing marah. Apakah kau mahasiswa di sini? Bukan. Ye Yan menggelengkan kepala. Dia bukan mahasiswa, dia adalah wakil kepala akademi. Shen Xing langsung melangkah maju. Bukan mahasiswa, tapi berani membuat keributan di akademi. Menurut aturan, kau harus ditangkap dan diserahkan ke pihak berwenang. Ye Yan menggelengkan kepala. Ini bukan keributan, ini pendidikan. Pendidikan? Shen Xing tertawa sinis. Kau bukan guru di akademi ini, apa hakmu untuk mendidik? Siapa bilang aku bukan guru? Ye Yan tersenyum tipis. Oh? Jadi kau guru? Shen Xing mengejek. Siapa namamu? Ye Yan, wakil kepala akademi, PFFT. Shen Xing tertawa terbahak-bahak. Anak ingusan sepertimu berani mengaku sebagai wakil kepala? Kenapa kau tidak sekalian bilang kalau kau kepala akademi? Namun, sebelum tawanya selesai, bang, Ye Yan menendangnya, membuat tubuhnya terpental ke udara. Melihat Shen Xing terlempar akibat tendangan, Tai Likun dan yang lainnya benar-benar tak percaya. Berani-beraninya. Memukul mahasiswa saja sudah keterlaluan, tetapi bahkan berani menyerang seorang guru? Ini adalah masalah besar. Tai Likun dan yang lainnya mulai menyeringai sinis. Kali ini, orang itu pasti tamat. Keributan itu menarik perhatian banyak mahasiswa, bahkan beberapa guru ikut datang. Mereka awalnya tidak memahami situasi, tetapi begitu mendengar penjelasan, wajah mereka segera dipenuhi amarah. Di mana ini? Daxia College. Di seluruh Daxia, akademi ini memiliki status yang begitu tinggi, setara dengan kekuatan tingkat keempat. Siapapun yang berani membuat kekacauan di sini jelas mencari mati. Ye Yan, hei, nama itu terdengar familiar. Aku juga merasa pernah mendengarnya. Lupakan, siapapun dia, membuat keributan di akademi ini adalah tindakan yang bodoh. Mereka sempat teringat sesuatu saat mendengar nama Ye Yan, tetapi segera mengabaikannya. Bahkan jika dia memiliki latar belakang yang hebat, murid langsung dari kekuatan tingkat keempat pun tidak akan diizinkan berbuat onar di Daxia College. Akademi ini didirikan oleh keluarga kerajaan Daxia, yang berarti setiap mahasiswa di sini bisa dianggap sebagai murid kaisar sendiri. Namun, orang ini berani membuat onar, menyerang mahasiswa, bahkan memukul guru. Tangkap dia, seru seseorang, dan seketika, suasana menjadi riuh. Wang Qingsui melangkah maju, bertanya, Tuan Muda Yan, apakah aku perlu turun tangan? Sebagai keturunan rubah surgawi berekor 9, dia bisa dengan mudah mengacaukan pikiran banyak orang. Tidak perlu, Ye Yan menjawab santai. Dia menyapu pandangannya ke arah kerumunan dan berkata dengan tenang, aku adalah wakil presiden baru dari akademi ini. Jika kalian menyerangku, kalian yang harus menanggung akibatnya. Tawa meledak seketika, kau bilang kau wakil presiden akademi ini? Hahaha, jangan bercanda, kalau begitu, aku adalah seorang ahli tingkat keempat, dan aku adalah seorang ahli tingkat ketiga. Hormat pada yang mulia raja, mereka semua menertawakannya. Tidak ada yang percaya ucapan Ye Yan tidak membela diri. Dia hanya berdiri dengan tangan bersedekap, siap untuk menghadapi siapapun yang berani maju. Apa yang sedang terjadi di sini? Suara berat terdengar di tengah kerumunan, itu asisten Su. Semua orang menjadi serius. Suhai, asisten dekan Changkun, adalah sosok yang sangat berpengaruh. Karena Changkun sedang dalam retret untuk menembus tingkat keempat, Suhai adalah orang yang menjalankan sebagian besar urusan akademi. Suhai menyapu pandangan ke arah Ye Yan. Saat melihat pemuda itu, dia tersenyum dan segera berjalan mendekat. Presiden Ye, mengapa Anda ada di sini? Hening. Semua orang terdiam, Suhai memanggilnya. Presiden, di akademi ini, istilah presiden biasanya digunakan untuk menyebut wakil presiden, karena hanya ada satu dekan utama, yaitu Changkun. Jadi, Ye Yan benar-benar wakil presiden, semua orang terperangah. Para pendukung Tai Likun bahkan lebih tercengang lagi. Mereka telah menantang seorang wakil presiden? Bukankah justru wakil presiden yang berhak mendidik mereka? Sebaliknya, mereka yang telah kurang ajar terhadap seorang wakil presiden. Itu adalah pelanggaran besar. Asisten Su, dia benar-benar wakil presiden baru? Tanya salah satu guru dengan nada tidak percaya. Ye Yan terlihat terlalu muda, bahkan lebih muda daripada kebanyakan mahasiswa di akademi ini. Bagaimana mungkin dia memiliki posisi begitu tinggi? Suhai tersenyum dan mengangguk. Ya, Ye Yan adalah wakil presiden yang baru ditunjuk langsung oleh Yang Mulia. Hari ini adalah hari pertamanya resmi bertugas. Saya harap semua orang akan bekerja sama dengan Presiden Ye. Tak ada yang bisa berkata apa-apa, menentang Ye Yan berarti menentang titah kaisar. Siapa yang berani, baiklah, bubar, kata Suhai sambil tersenyum, mulai membubarkan kerumunan, meskipun Tai Likun dan yang lainnya merasa sangat tidak puas. Mereka hanya bisa menelan kekesalan dan pergi dengan patuh. Jika mereka tetap bersikap tidak hormat saat ini, maka mereka hanya tinggal menunggu diusir dari akademi. Presiden Ye, Anda akan mengajar setiap 5 hari sekali, bagaimana?
Suhai bertanya sambil berjalan bersama Ye Yan. Dia ingin memastikan jadwal mengajar wakil presiden yang baru. Baik, Ye Yan setuju tanpa pikir panjang. Dulu, dia pernah mengajarkan semua yang dia ketahui kepada dunia, berharap setiap orang bisa menjadi lebih kuat dan seni bela diri berkembang pesat. Tidak ada rahasia yang disembunyikan, bahkan teknik rahasia kaisar pun dia tinggalkan. Itulah kebesaran hati seorang kaisar bela diri. Namun, seiring waktu, ajarannya kini hanya dikuasai oleh segelintir kekuatan besar. Oleh karena itu, kali ini, Ye Yan tidak keberatan mengajar kembali, hanya saja, dia hanya akan memberikan teknik tingkat tinggi kepada orang-orang yang dia anggap pantas. Bagi orang biasa, dia mungkin hanya akan memberikan petunjuk dasar. Baik, saya akan mengantar Presiden Ye ke kelas Anda, ujar Suhai. Baik, di dalam kelas, Wen Ningxi duduk dengan bosan, menunggu pelajaran dimulai, beberapa rekannya duduk di sekitarnya dengan wajah suram, masih merasakan malu akibat insiden sebelumnya. Saat itu, sekelompok orang masuk ke dalam kelas, melihat mereka, Wen Ningxi segera menutup wajahnya dengan buku, yang baru datang adalah Cao Shuang, musuh bebuyutannya. Ayahnya adalah Menteri Ritus, dan mereka tidak pernah akur, jadi, Wen Ningxi tentu tidak ingin lawannya melihat wajahnya yang masih berbekas tamparan, namun, hal yang ditakutinya justru terjadi. Cao Shuang mendekat dan berkata, "Hei, Wen, kenapa kau menundukkan kepala?" "Takut padaku?" Wen Ningxi segera menepuk meja dan berdiri. "Mana mungkin aku takut padamu?" "Oh." Cao Shuang tersenyum licik. "Tapi kenapa wajahmu seperti itu? Apakah kau baru saja dipukuli? Aneh sekali, siapa yang berani memukulmu di akademi ini?" "Aku bisa menebaknya," lanjutnya dengan tawa mengejek. "Pasti seseorang yang lebih kuat darimu." Wen Ningxi langsung naik darah. Dia memang telah dipermalukan oleh Ye Yan, tetapi mendengar ejekan dari Cao Shuang membuatnya semakin marah. Tanpa pikir panjang, dia melayangkan tinjunya ke arah Cao Shuang. Namun, sebelum pukulan itu mengenai sasaran, sebuah tangan tiba-tiba menangkap pergelangan tangannya dengan kuat. Dia menoleh dan melihat seorang pemuda yang lebih muda dari mereka berdua. Wen Ningxi tercekat, sementara itu, Cao Shuang menatap pemuda itu dengan penuh kebingungan. Ye Yan menatap mereka dengan senyum ringan. "Apa yang kalian lakukan di kelasku?" Plak, Cao Shuang menerima tamparan keras di wajahnya, suaranya begitu nyaring hingga menggema di ruangan. Ye Yan menatapnya dengan dingin dan berkata, "Di akademi, kata-kata kasar tidak diperbolehkan. Kau berani menamparku?" Cao Shuang menatap Ye Yan dengan wajah penuh keterkejutan, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. "Bagaimana mungkin kau berani menamparku?" Plak, tamparan kedua mendarat di pipinya, membuyarkan kebingungannya. Seketika, Cao Shuang tersadar. Matanya melirik Wen Ningxi yang duduk di sudut, menyadari bahwa tamparan yang ada di wajahnya pasti berasal dari orang yang sama, Ye Yan. "Siapa kau sebenarnya?" tanyanya dengan suara penuh amarah dan kebingungan. Ye Yan tidak menggubris pertanyaannya. Dia hanya melepaskan cengkeraman pada Cao Shuang dan berkata dengan santai, "Duduk dan diam. Jangan mengganggu kelas." Cao Shuang dan Wen Ningxi, meskipun penuh amarah, duduk patuh di kursi mereka. Tidak ada pilihan lain. Mereka sadar bahwa melawan sekarang hanya akan memperburuk keadaan, terutama saat mereka tidak memiliki dukungan. Para siswa yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa menatap dengan takjub. Sosok yang baru saja muncul ini benar-benar luar biasa. Dalam sekejap, dua orang paling berandal di kelas mereka berhasil ditundukkan, namun, meskipun mereka kagum, banyak yang masih ragu. Sehebat apapun Ye Yan, tanpa latar belakang yang kuat, dia tetap dalam bahaya. Cao Shuang memiliki keluarga yang berkuasa, dan pasti akan mencari cara untuk membalas dendam. Tak lama setelah itu, mereka melihat Ye Yan berjalan ke podium. Semua mata tertuju padanya. "Namaku Ye Yan. Hari ini aku akan mengajar kalian," katanya dengan suara tenang namun penuh wibawa. Sekali lagi, para siswa terkejut. Mereka tak percaya bahwa pria muda di hadapan mereka adalah seorang guru. Bagaimana mungkin? Seorang guru di Daxia Academy harus memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak ada yang bisa menjadi pengajar hanya dengan mengandalkan latar belakang keluarga. Namun, kenyataan berbicara lain. Waktu telah menunjukkan bahwa tidak ada guru lain yang masuk kelas hari ini. Satu-satunya kemungkinan adalah Ye Yan memang benar-benar guru mereka. Hening sejenak, beberapa orang mulai mencerna informasi ini, sementara yang lain masih menolak untuk mempercayainya. Orang tertua di ruangan ini mungkin berusia 24 tahun, tetapi yang memiliki kultivasi tertinggi pun hanya di tingkat ke-9 pasca hayat. Itu pun karena latar belakang keluarganya, kata Ye Yan sambil menggelengkan kepala. Karena itu, kelas hari ini akan membahas dasar-dasar kultivasi. Kata-katanya begitu tajam, seolah menyinggung semua orang di kelas. Namun, mereka tidak bisa menyangkal kebenarannya. Meskipun begitu, siapa yang berani mengatakan hal seperti itu di hadapan mereka, tanpa memperdulikan ekspresi mereka? Ye Yan mulai menjelaskan materi. Sebagai seorang kaisar di kehidupan sebelumnya, ia menguasai hukum tertinggi dunia, setara dengan Dao itu sendiri. Namun, mengajarkan teknik kekaisaran kepada manusia biasa adalah hal yang mustahil. Hanya mereka yang memiliki bakat luar biasa yang bisa menanggungnya. Meskipun begitu, Ye Yan juga merupakan pendiri seni bela diri, orang yang membangun dasar-dasar kultivasi yang dikenal saat ini. Oleh karena itu, menjelaskan teknik dasar baginya adalah hal yang sepele. Tak hanya itu, ia menjelaskannya dengan cara yang paling sederhana dan mudah dipahami. Pada awalnya, para siswa masih menaruh curiga. Namun, seiring waktu berlalu, mereka mulai tenggelam dalam penjelasan Ye Yan. Mereka menyerap setiap kata, mencoba memahami dan menerapkannya. Setiap kali mereka berhasil memahami sesuatu, kebahagiaan terpancar dari wajah mereka. Tanpa terasa, 1 jam telah berlalu. Ye Yan menghentikan penjelasannya dan berkata, "Kelas hari ini cukup sampai di sini." Namun, para siswa tidak terima. "Guru Ye, tolong lanjutkan sedikit lagi. Ya, tolong beri kami pelajaran tambahan." Mereka semua berusaha membujuknya. Selama ini, para guru di akademi hanya memberikan teori tanpa benar-benar menjelaskan secara mendalam. Berbeda dengan Ye Yan, yang membuat mereka benar-benar memahami konsep yang selama ini terasa sulit. Namun, Ye Yan tidak menghiraukannya. Bahkan jika seorang bijak sekalipun memohon kepadanya, ia tidak akan mengajarkan lebih dari yang ia inginkan. Ia mengajar sesuai dengan suasana hatinya. "Sampai jumpa di kelas berikutnya," katanya santai sebelum melangkah keluar dari ruangan. Setelah Ye Yan pergi, Wen Ningxi terduduk lemas. Ia sadar bahwa balas dendamnya semakin sulit dilakukan. Bagaimana mungkin ia bisa melawan seorang guru di akademi? Cao Shuang pun tak kalah frustrasi.
Ia menggertakkan giginya, wajahnya dipenuhi amarah. Tuan muda, bagaimana kalau kita menyerah saja? Salah satu bawahannya bertanya dengan hati-hati. Plak, Cao Shuang menampar bawahannya itu dan berkata dengan geram, apa aku harus menerima penghinaan ini begitu saja? Tidak ada yang berani berbicara lagi. Mereka hanya bisa menundukkan kepala, takut menjadi sasaran kemarahannya. Namun, tak lama kemudian, mata Cao Shuang bersinar penuh ide licik. Bagaimana jika kita menyebarkan rumor bahwa guru baru ini melecehkan murid perempuan? Katanya dengan senyum jahat. Jika akademi mengetahuinya, mereka pasti akan memecatnya. Ia tertawa penuh kemenangan. Dengan latar belakang keluarganya, sangat mudah untuk membuat seseorang diusir dari akademi. HMPH. Kau boleh menang kali ini, tapi dalam beberapa hari, aku akan membuatmu berlutut dan memohon ampun. Gumamnya penuh dendam. Sementara itu, Ye yang tiba di kediamannya di akademi. Tempat tinggalnya adalah sebuah pavilion indah bertingkat 3 dengan taman kecil dan kolam di halamannya. Lingkungan ini benar-benar nyaman dan damai. Lin Danyan telah terlebih dahulu merapikan segalanya. Sebagai selir setianya, ia bahkan meninggalkan aroma tubuhnya di tempat tidur Ye Yan. Tak lama, Wang Qingsui dan Xiaorong juga tiba. Mereka telah dipindahkan ke akademi dan memiliki tempat tinggal masing-masing, tetapi mereka tidak bisa tenang membiarkan Ye Yan berduaan dengan Lin Danyan. Namun, Ye Yan tetap fokus pada kultivasinya. Selama 4 hari ke depan, ia terus berkultivasi, membuka lebih dari separuh 100 jalur meridiannya. Dalam waktu 7 hari lagi, ia akan mencapai kondisi absolut yang bahkan belum pernah ia capai di kehidupan sebelumnya. Setelah menyelesaikan latihannya, Ye Yan bersiap untuk kelas berikutnya. Hari baru, wajah-wajah baru. Di antara para murid yang datang, seorang gadis dengan rambut kusut mengangkat kepalanya dan menatap Ye Yan. Kedua tangannya mengepal erat, matanya penuh tekad. Ia terus mengulang dalam hati, aku harus berhasil kali ini. Kualitas siswa di kelas ini seharusnya lebih baik. Setidaknya, ada beberapa yang telah mencapai alam Xiantian, tidak seperti kelas sebelumnya yang hanya berisi sampah dari alam Houtian. Ye Yan tetap menjelaskan dasar-dasar dengan cara yang sederhana. Awalnya, banyak yang meremehkan, namun perlahan mereka mulai memperhatikan dengan sungguh-sungguh, tak berani sedikit pun terdistraksi. Bahkan, beberapa guru yang mendengar kabar tentangnya datang khusus untuk mendengarkan. Meskipun yang diajarkan hanyalah pengetahuan dasar, mereka tetap merasa mendapat banyak manfaat dan mulai memandang Ye Yan dengan penuh kekaguman. Pemuda ini memang memiliki kemampuan, pikir mereka, setidaknya, dia pantas menjadi seorang pengajar di Akademi Daxia. Namun, untuk menduduki posisi wakil kepala akademi, masih diperlukan lebih banyak hal, terutama dalam hal kekuatan pribadi. Meski begitu, tak ada yang berani secara terbuka meremehkannya. Bagaimanapun, belum ada yang benar-benar memahami kekuatannya. Jika ternyata dia adalah sosok yang tangguh, mereka bisa saja malah menempatkan diri dalam masalah. Saat kelas usai, Ye Yan langsung pergi tanpa sedikit pun tertahan oleh antusiasme para murid. Mendapatkan bimbingannya, meskipun hanya dalam satu sesi pelajaran, sudah cukup untuk memberi manfaat seumur hidup. Tak perlu terlalu serakah, di antara para murid, seorang gadis berpenampilan lusuh berusaha mengumpulkan keberanian untuk berdiri. Namun, pada akhirnya dia kembali duduk, kehilangan nyalinya, Ye Yan kembali ke kediamannya dan langsung melanjutkan kultivasi untuk menembus batas 100 meridian. Dalam pertapaannya kali ini, dia yakin akan berhasil. 1 hari, 2 hari, 3 hari berlalu. Proses pembukaan meridian terakhir semakin lancar. Pada hari keempat, hambatan terakhir pun sepenuhnya teratasi. Seketika, tubuhnya bergetar hebat dan matanya terbuka lebar. Boom, energi spiritual dalam tubuhnya meledak seperti gelombang pasang, menggemuruh layaknya raungan harimau dan auman naga, menciptakan suara yang menggema di seluruh ruangan. Ye Yan tersenyum puas. Akhirnya, 100 meridian terbuka sepenuhnya. Saat ini, dia merasakan kekuatan luar biasa dalam dirinya, seakan mampu menembus langit dan menghancurkan dunia di bawahnya. Tentu saja, itu hanya perasaan sesaat, tetapi dia yakin, jika bertarung di tingkat yang sama, 9 kehidupannya yang lalu pun tak akan mampu menandingi dirinya yang sekarang. Tubuh sumber Dao, gambaran teratai emas Dao, serta pencapaian maksimal di tingkat ke-9 dan ke-8 membuatnya memiliki keyakinan mutlak. Namun, setelah memperhitungkan kekuatannya, dia menyadari bahwa meskipun luar biasa, dia masih belum bisa melampaui batas alam peringkat 7 dan mencapai kekuatan peringkat 6. Melintasi 2 alam besar dalam pertempuran? Secara konvensional, itu mustahil. Kecuali dia bersedia menggunakan sumber Dao, yang bisa memberinya kekuatan setara seorang kaisar dalam waktu singkat, tetapi dengan konsekuensi besar. Dalam kasus terbaik, pemulihan sumber Dao akan memakan waktu 1 hingga 2 tahun. Dalam kasus terburuk, dia mungkin akan langsung binasa setelah menggunakannya, namun, Ye Yan tak terlalu khawatir. Dengan sedikit stabilisasi, dia yakin bisa menembus alam peringkat 7. Begitu itu terjadi, melawan seorang peringkat 6 akan menjadi hal yang mudah baginya. Apakah perbedaan antara kelas bawah, peringkat 9, 7, dan kelas menengah, peringkat 6, 4, benar-benar tak dapat dijembatani? Mungkin bagi orang lain, ya. Tapi bagi dirinya, sama sekali tidak. Coba saja tanyakan, adakah orang lain di dunia ini yang pernah berinkarnasi sebagai kaisar ke-9? Jawabannya, tidak ada. Ye Yan keluar dari ruang kultivasi, dan seperti biasa, 3 gadis, Lin Danyan, Wang Qingsui, dan Xiaorong, langsung menyambutnya. Tuan muda Yan, kau tampak sedikit berbeda, kata Wang Fei pertama kali, matanya berbinar dengan daya tarik yang menggoda, dia sangat peka terhadap perubahan, dan saat ini, daya tarik Ye Yan terhadapnya semakin kuat. Bukan hanya karena kekagumannya, tetapi juga karena daya tarik alami antara tubuh sumber Dao dan tubuh Suanyin miliknya. Sekarang, ketertarikan itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ye Yan tersenyum tipis. Dengan keberhasilannya dalam menembus batas 100 meridian dan mencapai puncak alamnya saat ini, tubuh sumber Dao miliknya menjadi semakin kuat. Tak heran jika tubuh Suanyin Wang Fei semakin tertarik padanya, namun, Wang Qingsui dan Xiaorong, yang tak memiliki kepekaan seperti Wang Fei, hanya menganggap wanita itu terus berusaha merayu Ye Yan tanpa malu. Auntie tua, bisakah kau sedikit lebih sadar diri? Pikir mereka dalam hati. Ye Yan sendiri tak bisa mengabaikan pesona alami sang putri. Bagaimanapun, tubuh Suanyin adalah godaan yang sulit dihindari oleh pria manapun. Terlebih lagi, jika dia berlatih bersama pemilik tubuh Suanyin, itu akan sangat mempercepat pertumbuhannya dalam seni bela diri. Namun, hanya demi mempercepat kultivasi, apakah dia harus melakukannya? Ye Yan tak bisa menerimanya begitu saja. Di satu sisi, itu menyangkut martabatnya sebagai kaisar. Di sisi lain, dia teringat pedang yang menusuk dadanya jutaan tahun yang lalu. Tanpa sadar, dia menekan dadanya, mengenang saat pedang itu menembus tubuhnya.
Hati dan pikirannya dipenuhi oleh perasaan yang bercampur aduk. Yan Qingcheng, di manakah kau sekarang? Sementara itu, di tempat lain di akademi, Chu Yanran seperti terlahir kembali dalam beberapa hari terakhir. Sejak memasuki Akademi Daxia, tak ada seorang pun yang mengetahui masa lalunya. Mereka hanya melihatnya sebagai wanita cantik bak bidadari dengan bakat peringkat 3 yang luar biasa, meskipun baru 10 hari sejak dia bergabung. Sudah ada puluhan pria yang mengejarnya, dan jumlahnya terus bertambah. Hal ini tentu saja sangat memuaskan harga dirinya. Di Jiangnan College dulu, semua orang takut pada Ye Yan. Tak ada yang berani mendekatinya, apalagi mengejarnya. Bahkan untuk berbicara dengannya pun mereka menjauh, takut membuat Ye Yan salah paham. Sebagai seorang jenius seni bela diri dan wanita tercantik di kota Su, kapan dia pernah diperlakukan seperti itu? Sekarang, segalanya telah berubah. Dia kembali mendapatkan posisinya sebagai pusat perhatian. Namun, meski dikejar oleh banyak pria, dia tetap menolak semua pendekatan mereka. Bagaimana mungkin ada pria yang bisa dibandingkan dengan San Jiuan? Dia adalah kebanggaan Akademi Daxia, calon pemimpin hall pertempuran berikutnya. Meskipun hanya menjadi selirnya, itu adalah kehormatan yang diidamkan banyak wanita. Sayangnya, Zhang Jiuan belum kembali dari pelatihannya di tempat rahasia. Namun, dalam sebulan, dia akan kembali. Saat itu, Chu Yanran yakin, dia akan resmi menjadi wanita Zhang Jiuan. Dengan bangga, dia keluar dari kamarnya dan menuju kelas. Namun, saat melihat seseorang masuk ke dalam ruangan, tubuhnya langsung membeku seketika, seolah disambar petir. Ye Yan. Itu adalah Ye Yan. Chu Yanran terkejut. Kenapa dia ada di sini? Seperti hantu yang terus menghantuinya. Kemudian, dia sadar bahwa Ye Yan memimpin timnya untuk memenangkan peringkat pertama dalam kompetisi akademi. Oleh karena itu, sangat masuk akal jika Akademi Daxia mengundangnya. Selain itu, kekuatannya begitu luar biasa hingga ia tidak masuk kelas baru, melainkan langsung ke kelas kedua. Sama seperti dirinya, HMPH, Chu Yanran tersenyum sinis dalam hati. Di Akademi Jiangnan, Ye Yan memiliki Wang Tong sebagai pendukungnya, yang membuatnya terisolasi sepenuhnya. Namun, di Akademi Daxia ini, Ye Yan benar-benar sendirian. Di sini adalah wilayahnya, dibandingkan dengan Santang. Wang Tong bukanlah siapa-siapa, berapa banyak murid yang bisa mendukungmu, meskipun sekarang kau adalah dekan di Akademi Daxia, pangkat kelima tidak ada artinya di hadapan Santang, tidak akan lama lagi, sekarang gilirannya untuk beraksi. Dia harus membuat Ye Yan menderita, sebuah ide melintas di benaknya. Dia akan memberikan sedikit kesulitan terlebih dahulu, dengan tatapan penuh kasih sayang. Chu Yanran menoleh ke salah satu murid di sebelahnya dan dengan sengaja bertanya, siapa orang ini? Dia tampan sekali, sial, para pemuda di sekelilingnya langsung terbakar cemburu dan amarah. Mereka menatap Ye Yan dengan kebencian, dari mana asal si wajah tampan ini, baru saja datang. Sudah merebut hati Dewi kelas 2 mereka tidak bisa membiarkan ini terjadi. Sebagian besar murid di kelas ini adalah orang-orang yang percaya diri dan tak kenal takut. Mereka mengira Ye Yan hanyalah anak pejabat baru di ibu kota yang mendapat tempat di akademi ini berkat koneksi keluarganya. Apa yang perlu ditakuti, beberapa murid yang terkenal suka bertindak sewenang-wenang langsung berjalan ke arah Ye Yan. Hei, bocah, kau salah tempat. Ini bukan tempatmu, pergi dari sini. Mereka berteriak dengan tangan terlipat di dada, yakin bahwa mereka bisa menakuti Ye Yan. Ye Yan tersenyum tipis. Jika kalian tidak ingin mengikuti kelas, silakan keluar. Hah? Kau masih berani berbicara? Pukuli dia. Para murid ini, yang terbiasa bertindak semaunya, segera bersiap untuk menyerang. Namun, Ye Yan mengeluarkan sebuah token dan mengangkatnya di depan mereka. Guru, para murid itu merasa silau seketika, mata mereka membelalak tak percaya. Di Akademi Daxia, baik murid maupun guru memiliki token identitas. Token murid kelas 2 biasanya berwarna hitam, dengan tulisan, kelas 2, di satu sisi dan nama mereka di sisi lain. Namun, token guru berbeda. Mereka berwarna emas, dengan nama di satu sisi dan jabatan di sisi lainnya. Para guru dibagi menjadi 3 tingkat, tingkat 3, 2, dan 1. Di atas itu, ada wakil dekan, dan yang tertinggi adalah kepala akademi. Dan token Ye Yan, emas, guru, dewa. Orang yang tampak lebih muda dari mereka ini ternyata seorang guru. Ketika token itu berputar perlahan, mereka pertama kali melihat nama Ye Yan terukir di sana. Lalu, mereka melihat kata wakil dekan yang membuat mata mereka hampir melompat keluar dari rongganya. Dia adalah Ye Yan, wakil dekan baru. Para murid itu langsung membeku, mulut mereka terbuka lebar tanpa suara. Ye Yan menyimpan kembali tokennya dan berkata dengan tenang, keluar dan berdiri di luar. Ya? Ya? Para murid yang sebelumnya arogan itu langsung menurut tanpa berani membantah. Mereka berjalan keluar kelas dengan patuh. Selama beberapa hari terakhir, hampir semua orang di ibu kota telah mendengar tentang Ye Yan. Seberapa berani pun seorang murid, tak ada yang berani melawan gurunya. Akademi Daxia memiliki aturan ketat tentang penghormatan kepada guru. Jika ada yang tidak menghormati guru, mereka akan digantung di gerbang akademi selama 3 hari 3 malam. Kemudian dikeluarkan dari akademi. Bahkan keluarga mereka tidak akan diizinkan masuk ke akademi lagi. Dengan aturan sekeras itu, siapa yang berani melanggar, melihat para murid itu pergi dengan wajah ketakutan, yang lain merasa heran. Mereka tidak melihat token Ye Yan, jadi mereka bertanya-tanya mengapa para murid tadi tiba-tiba begitu ketakutan. Apakah anak baru ini punya latar belakang yang begitu kuat hingga menakuti mereka? Chu Yanran juga tercengang. Awalnya, dia berpikir bahwa para murid bodoh itu akan mencari masalah dengan Ye Yan dan memaksanya bertarung, membuatnya mendapatkan cap sebagai pembuat onar pada hari pertamanya di akademi. Tidak apa-apa, masih banyak waktu. Jika satu rencana gagal, dia akan mencoba rencana lain. Dengan dukungan Santang, apa yang perlu dia takutkan? Namun, yang mengejutkannya lebih jauh, Ye Yan tidak mencari kursi untuk duduk, melainkan berdiri di podium. Namaku Ye Yan. Aku akan mengajar kalian hari ini. Ketika suara Ye Yan menyebar ke seluruh kelas, semua orang terkejut. Seseorang yang tampak lebih muda dari mereka ternyata seorang guru. Tuan Ye, apakah Anda sudah menikah? Seorang gadis bertanya dengan nada genit. Ye Yan menjadi guru di usia semuda ini. Itu berarti dia bukan hanya kuat, tetapi juga memiliki latar belakang keluarga yang luar biasa. Menjadi guru di Akademi Daxia adalah batu loncatan. Setelah beberapa tahun, seseorang bisa mendapatkan posisi tinggi di militer atau pemerintahan. Sungguh calon suami idaman. Begitu gadis itu membuka mulut, gadis-gadis lain pun ikut bertanya. Semua pertanyaan bersifat pribadi, dan niat mereka sangat jelas. Chu Yanran terdiam. Ye Yan benar-benar seorang guru. Bagaimana ini bisa terjadi? Sulit untuk masuk ke Akademi Daxia, dan lebih sulit lagi menjadi guru, terutama bagi Ye Yan yang belum genap 20 tahun.
Bagaimana mungkin? Dalam kondisi ini, bagaimana dia bisa membalas dendam pada Yan? Dengan tangan mengepal, kukunya menancap dalam ke kulitnya. Dia masuk Akademi Daxia lebih dulu, tetapi Yan malah mengikutinya dan bahkan menjadi guru, melampaui statusnya, tapi dia masih calon menantu keluarga Han. Tunangannya adalah San Jiuan, jenius nomor 1 di Daxia. Bagaimana mungkin Yan bisa menandinginya, meskipun Raja Wei adalah adik kandung kaisar, keluarga mereka hanyalah cabang dari keluarga Xia. Mereka bahkan tidak bisa disebut sebagai kekuatan tingkat 4. Sebaliknya, Santang telah berdiri sejak zaman pendiri kerajaan dan tidak pernah jatuh dari peringkat keempat. Bagaimana Yan bisa melawan keluarga Han? Itu sama saja dengan telur melawan batu. Chu Yanran menekan emosinya dan hanya menatap Ye Yan dengan penuh kebencian, menunggu kepulangan San Jiuan. Ye Yan meliriknya, lalu berkata dengan tenang, "Keluar." Hati Chu Yanran dipenuhi amarah, namun di permukaan ia berpura-pura polos. "Kenapa? Aku tidak melakukan kesalahan apapun." Melihat ekspresinya yang seolah-olah tak bersalah, banyak siswa laki-laki yang merasa perlu melindunginya. Mereka pun menatap Ye Yan dengan tajam. Meskipun siswa tidak bisa menentang guru, guru juga tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap siswa tanpa alasan. Jika ada ketidakadilan, mereka bisa melaporkannya ke akademi dan guru tersebut bisa dipecat. Bagaimanapun, hampir semua siswa di sini memiliki latar belakang yang kuat. "Kamu tidak layak mengikuti kelasku," kata Ye Yan sambil menunjuk pintu. "Kamu mau keluar sendiri atau aku yang akan melemparmu keluar?" Gigi perak Chu Yanran terkatup rapat. Ia tidak berani berkata apa-apa lagi dan segera bangkit meninggalkan kelas. Dalam kelas, guru memiliki wewenang penuh dan siswa harus patuh. Namun, setelah kelas selesai, ia berencana mengajukan keluhan ke akademi. Tentu saja, Chu Yanran tidak terima. Ia harus membalas dendam. Paling tidak, Ye Yan hanyalah guru tingkat 3. Jika ia bisa mendapatkan dukungan dari guru tingkat 2, maka Ye Yan pasti akan kalah. Apalagi, jika ia menggunakan nama Santang, bahkan guru tingkat 1 pun bisa ia minta bantuan. Tanpa menunda waktu, Chu Yanran segera menuju ke tempat Liu Yang, salah satu guru akademi. Daxia Academy memang dikelola oleh keluarga kerajaan, tetapi bukan berarti kekuatan lain tidak memiliki pengaruh. Liu Yang, misalnya, adalah anggota dari Santang dan sudah diberitahu sebelumnya bahwa jika ia memiliki masalah, ia bisa meminta bantuannya. "Tuan Liu, saya baru saja diusir dari kelas," keluh Chu Yanran dengan suara penuh kepedihan. Air matanya menggenang. Mendengar ini, Liu Yang langsung marah. Siapa gadis ini? Dia adalah calon istri San Jiuan, calon pemimpin masa depan Santang. Bagaimana mungkin seseorang berani mengusirnya? "Ayo, aku ingin melihat siapa yang begitu berani," serunya dengan penuh percaya diri. Chu Yanran segera mengangguk dan membawanya kembali ke kelas. Saat mereka tiba, Ye Yan sudah memulai pelajarannya. Para siswa mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah tersihir oleh materinya. Liu Yang langsung masuk dengan langkah tegas, bersiap untuk menghardik orang yang telah mengusir Chu Yanran. Namun, saat ia melihat Ye Yan, tubuhnya langsung menegang. "Keluar." Ye Yan menoleh sekilas dan berkata dengan dingin. Tanpa berpikir panjang, Liu Yang langsung menjawab, "Ya, ya." Ia buru-buru melangkah mundur dan menutup pintu. Jantungnya berdebar kencang. "Tuan Liu, kenapa?" Chu Yanran terbelalak tak percaya. Baru saja Liu Yang begitu percaya diri, tetapi setelah melihat Ye Yan, ia malah mundur begitu saja. Di mana harga dirinya? Liu Yang menggelengkan kepala dengan pasrah. Dia adalah wakil kepala akademi. "Aku hanya guru tingkat 2, apa yang bisa kulakukan?" "Apa?" Chu Yanran terkejut bukan main. Ye Yan ternyata adalah wakil kepala akademi. Di teori, bahkan San Jiuan pun harus memberi hormat padanya. Ini tidak masuk akal. Tiba-tiba, ia teringat kata-kata Ye Yan sebelumnya. "Dalam hidup ini, kau hanya bisa memandangku dari bawah, lalu membusuk di lumpur. Apakah ini benar-benar takdir yang tak bisa diubah?" Tidak. Ia masih punya San Jiuan dan Santang. Sekarang memang ia tak bisa melawan wakil kepala akademi, tetapi jika San Jiuan kembali, segalanya akan berubah. "Chu Yanran, jangan cari masalah dengan orang ini." Liu Yang memperingatkan dengan serius. Ia bisa menjadi wakil kepala akademi di usia muda, yang berarti ia memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dari yang dimiliki Santang. Liu Yang tidak ingin Chu Yanran menimbulkan masalah yang bisa merugikan Santang. Tentu saja, di depan Liu Yang, Chu Yanran tidak berani melawan. Ia hanya mengangguk pelan, namun hatinya tetap membara dengan kebencian. 1 jam berlalu dengan cepat. Para siswa merasa pelajaran dari Ye Yan seperti mendengarkan ajaran para dewa. Mereka bahkan meminta Ye Yan untuk melanjutkan, tetapi tentu saja, Ye Yan bukan orang yang bisa mereka paksa. Saat ia kembali ke kediamannya, ia menemukan seorang wanita dengan pakaian compang-camping berdiri di sana. Ia mengenali wanita itu sebagai salah satu siswa dari kelasnya. "Ada apa?" tanyanya. Tubuh wanita itu bergetar, tangan mengepal erat, lalu tiba-tiba berkata, "Maafkan aku." Tanpa diduga, ia merobek lengan bajunya sendiri hingga memperlihatkan lengannya yang putih mulus, lalu menjerit, "Tolong! Tolong!" Brak, pintu halaman langsung didobrak. Sekelompok orang menyerbu masuk, dipimpin oleh Tai Likun. "Biadab!" teriaknya marah. "Sebagai seorang guru akademi, kau malah menghina murid perempuan. Ye Yan, kau benar-benar lebih rendah dari binatang." Wanita yang tadi berteriak kini terlihat menggigil ketakutan. Ye Yan hanya menatap Tai Likun dengan santai. Jadi ini rencananya? Pertama, menuduhnya melecehkan murid, lalu meminta akademi mengusirnya, dan akhirnya, menggunakan koneksi keluarganya untuk membunuhnya. Sederhana, tapi cukup efektif. Namun, Ye Yan hanya duduk dengan santai, menunggu pertunjukan mereka berlanjut. Tak lama kemudian, semakin banyak orang berdatangan, termasuk para guru lain dan asisten kepala akademi, Suhai. Jika ingin menekan seorang wakil kepala akademi, setidaknya harus ada beberapa petinggi yang terlibat. Apa yang terjadi? Suhai bertanya dengan nada berat. Tai Likun dengan cepat menjawab, "Dia melecehkan murid perempuan. Kami kebetulan berada di dekat sini. Lalu mendengar teriakan minta tolong, dan saat kami masuk, kami melihatnya sedang menindasnya." Suhai menatap wanita yang masih ketakutan itu. "Ceritakan semuanya dari awal sampai akhir, aku." Wanita itu ragu-ragu, tampak bingung. Tai Likun buru-buru menyela, dia pasti terlalu malu untuk mengatakannya di depan banyak orang. "Asisten Su, biar aku saja yang menjelaskan." "Diam kau," bentak Suhai. Meskipun ia belum tahu situasi sebenarnya, tetapi melihat bagaimana Tai Likun begitu bersemangat menuduh Ye Yan, ia sudah bisa menebak ada sesuatu yang tidak beres. "Kau, katakan semuanya," ulang Suhai, menatap wanita itu tajam. Wanita itu menarik napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian.
lalu berkata, dia tidak bersalah. Aku sendiri yang merobek bajuku. Semua ini tidak ada hubungannya dengannya, apa? Tai Likun tertegun sejenak, lalu segera melompat dengan marah. Luoyi, kau tahu apa yang kau katakan? Kau, diam. Suhai menggelegar. Jika kau berani bicara lagi, aku akan memberimu hukuman keras. Meskipun Tai Likun adalah cucu dari Menteri Perang, Suhai tidak takut untuk menegurnya. Tai Likun akhirnya terpaksa menutup mulutnya, tetapi tatapan marahnya tertuju pada Luoyi dengan penuh ketidakpercayaan. Mengapa tiba-tiba dia berubah pikiran? Luoyi menarik napas dalam-dalam, tubuhnya yang gemetar mulai tenang. Namaku Luoyi. Ayahku adalah Chancellor Luo Wenshi. Beberapa hari yang lalu, ia menasihati Kaisar agar berhenti menyia-nyiakan tenaga rakyat dan harta negara untuk membuat ramuan umur panjang. Karena itu, ia dijebloskan ke dalam penjara. Mendengar namanya, semua orang mengangguk paham. Namun, mereka tahu bahwa Luo Wenshi bukan sekadar menasihati. Ia dengan lantang mencerca kebijakan Kaisar, bahkan hampir menampar wajah sang Kaisar dengan sepatunya. Akibatnya, ia ditahan. Apakah nanti akan dibebaskan atau dieksekusi? Semuanya tergantung pada suasana hati Kaisar. Luoyi melanjutkan. Beberapa hari lalu, Tai Likun menemuiku dan berkata bahwa jika aku mau memfitnah guru Ye telah melecehkanku, kakeknya akan berbicara kepada Kaisar untuk membebaskan ayahku. Ia menggigit bibirnya, lalu berlutut. Ayahku selalu mengajarkanku untuk menjadi orang yang jujur. Aku seharusnya tidak mengorbankan orang yang tidak bersalah hanya demi menyelamatkan ayahku. Kata-katanya menggema di udara, membuat suasana semakin mencekam. Beberapa orang mengangguk setuju dalam hati. Putri Luo Wenshi ternyata memiliki keberanian dan integritas seperti ayahnya. Namun, mereka juga tahu bahwa Tai Likun hanya menipunya. Dengan keadaan seperti ini, siapa yang berani meminta pengampunan Kaisar? Bahkan keluarga Tai pun tidak akan mengambil risiko. Tai Likun menjadi semakin marah. Pelacur! Omong kosong apa yang kau katakan? Kau sendiri yang ingin memfitnahnya, apa hubungannya denganku? Ia menoleh kepada para guru, mengangkat tangannya seolah ingin meyakinkan mereka. Ini bukan urusanku, sungguh, Suhai mendengus dingin. Jika memang bukan urusannya, mengapa ia begitu bersemangat sejak awal? Ia berpikir, apakah anak ini benar-benar mengira bisa lepas dari masalah dengan satu kalimat saja, tangkap dia dan adili? Suhai memerintahkan dengan suara dingin, tunggu. Ye Yan melangkah maju dan menghentikan mereka. Dengan suara datar, ia berkata, tidak perlu repot-repot. Karena kita sudah tahu bahwa dia pelakunya, langsung bunuh saja. Kata-kata itu membuat semua orang tercengang. Tai Likun yang tadinya percaya diri kini tampak ketakutan. Bunuh aku? Kau gila. Kau tahu siapa aku? Kakekku adalah Menteri Perang. Pelak, sebuah angin tajam melesat dari jari Ye Yan, menembus dahi Tai Likun. Seketika, tubuhnya roboh ke tanah. Ye Yan menarik kembali jarinya dan berkata tenang, lalu, apa hubungannya denganku? Semua orang terpana. Meskipun mereka tahu bahwa Tai Likun bersalah dan pantas dihukum, membunuhnya secara langsung di depan umum adalah tindakan yang luar biasa berani. Ini bukan hanya pelanggaran terhadap peraturan akademi, tetapi juga tantangan terhadap keluarga Tai dan bahkan hukum kekaisaran. Suhai menarik napas dalam-dalam. Presiden Ye, kau sudah melampaui batas. Akademi memiliki aturannya sendiri dan tidak mengizinkan pembunuhan. Aku tidak punya pilihan selain menahanmu dan menyerahkanmu kepada pihak berwenang. Ye Yan tetap berdiri dengan tangan di belakang, menatap dingin. Siapa yang berani menangkapku? Ye Yan, kau terlalu sombong. Seorang guru melangkah maju. Ini adalah kekaisaran Daxia. Kau harus tunduk pada hukum negara ini, kurang ajar. Jangan buang waktu, tangkap dia sekarang. Para guru segera mengepung Ye Yan. Beberapa dari mereka bertindak karena rasa keadilan, tetapi lebih banyak lagi yang termotivasi oleh rasa iri. Bagaimana mungkin Ye Yan, yang baru berusia 20 tahun, bisa menjadi wakil presiden? Mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkannya, namun, sebelum mereka sempat bergerak, Ye Yan melangkah maju. Boom! Sebuah tekanan luar biasa menghantam mereka seperti gunung runtuh. Bang! 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 Satu persatu, para guru jatuh berlutut, wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Ini. Apa yang terjadi? Meski mereka bukan yang terkuat, mereka tetaplah guru di Akademi Daxia, setidaknya memiliki kekuatan peringkat 8 atau lebih tinggi. Bahkan beberapa di antara mereka sudah mencapai peringkat 7. Namun, hanya dengan auranya saja, Ye Yan berhasil membuat mereka semua bertekuk lutut, tak seorang pun berani mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Ye Yan menyapu pandangannya ke sekeliling. Masih ada yang ingin menangkapku? Keheningan menyelimuti tempat itu. Sikapnya sangat arogan, tetapi siapa yang berani menentangnya sekarang? Bahkan peringkat 6 pun tak akan sanggup melawan tekanan semacam ini. Apakah Ye Yan berada di peringkat 5? Peringkat 5, di seluruh akademi. Hanya ada satu orang yang berada di peringkat itu, kepala akademi, Chang Kun. Tapi dia sedang dalam retret. Jika Chang Kun tidak turun tangan, siapa lagi yang bisa menghadapi Ye Yan? Para guru yang tadinya bersemangat kini menunduk, menghindari tatapan Ye Yan. Tidak ada yang mau menjadi orang pertama yang menantangnya. Tidak ada? Kalau begitu, enyahlah dari sini. Ye Yan berkata dengan suara rendah, tetapi penuh tekanan. Para guru mundur dengan wajah pucat. Mereka bahkan membawa jenazah Tai Likun, takut meninggalkan tubuh itu di tempat Ye Yan, khawatir akan terjadi insiden lain. Saat semuanya telah pergi, hanya Ye Yan dan Luoyi yang tersisa di halaman. Luoyi gemetar ketakutan. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan Ye Yan kepadanya. Jika ia berniat membalas dendam, apa yang bisa ia lakukan untuk melawan? Ye Yan menatapnya sebentar, lalu berkata datar, masuklah. Luoyi tidak berani membantah. Dengan tubuh yang terus gemetar, ia melangkah masuk ke dalam rumah perlahan-lahan. Ye Yan meliriknya sekilas tanpa menjelaskan lebih lanjut, lalu berkata, kamu akan tinggal di sini selama beberapa hari. Ah? Tubuh Luoyi kembali bergetar. Apakah orang ini benar-benar menginginkannya? Sejak ia masuk ke akademi, rambutnya selalu berantakan dan ia sengaja tidak merawat dirinya agar terlihat jelek. Ia takut menarik perhatian. Bagaimana mungkin Ye Yan menyukainya? Apa dia benar-benar sudah sebegitu putus asa? Aku mohon. Luoyi berlutut. Aku salah. Aku seharusnya tidak mendengarkan Tai Likun dan memfitnahmu. Tolong maafkan aku. Kumohon, ampuni aku. Saat itu, terdengar suara langkah seseorang. Yo yo yo. Wang Fei masuk dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Ia meletakkan kantung kecil di samping dan berjalan mendekat dengan cepat. Aku tidak salah lihat, kan?
Tuan Muda Yan, kau sekarang belajar memaksa orang. Ia kemudian melirik Luo Yi dan menggeleng-gelengkan kepala. Tapi selera Tuan Muda yang terlalu buruk. Aku, seorang selir yang begitu cantik, tidak kau pilih, malah memilih gadis ini. Wang Fei mendengus kesal. HMPH. Aku benar-benar tidak terima. Luo Yi semakin ketakutan, tubuhnya semakin gemetar. Mengapa wanita ini malah memperkeruh suasana? Ia yang melambaikan tangannya. Jangan buat keributan. Ia kemudian menjelaskan peristiwa yang terjadi dan berkata, keluarga Tai tidak akan berani menyentuhku, tapi gadis ini pasti akan menjadi target mereka. Lin dan yang terkekeh. Tuan Muda yang ternyata juga tahu cara melindungi bunga yang rapuh. Tapi tetap saja, pilihanmu tidak sebanding denganku. Barulah Luo Yi menyadari bahwa Ye yang sebenarnya ingin melindunginya dari bahaya. Ia bukan pria mesum yang ingin mengambil keuntungan darinya. Terima kasih, Guru Ye, ucapnya pelan, bahkan lebih lembut dari suara nyamuk. Jika bukan karena pendengaran Ye yang tajam, mungkin ia tidak akan mendengarnya. Ye yang tidak menanggapinya. Ia telah membuka 100 meridian, dan langkah berikutnya adalah menerobos lautan dewa. Ayo, aku akan membantumu mandi. Rambutmu terlalu berantakan, aku tak tahan melihatnya, kata Lin Danyan sambil menarik Luo Yi berdiri. Tidak. Tolong, jangan. Luo Yi berusaha menolak, namun, dengan kekuatannya yang masih di tingkat bawaan, ia tidak bisa melawan. Selain itu, ia bukan tipe orang yang pandai menolak, Ye yang tidak peduli. Ia memutuskan untuk menghabiskan 3 hari menstabilkan kekuatannya sebelum menerobos ke tahap berikutnya. Dengan 100 meridian yang sudah terbuka, menerobos lautan dewa hanyalah masalah waktu. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki mendekat. Kak Lin, bisakah kau melepaskanku? Kak Lin, aku mohon, lepaskan aku. Ya, Luo Yi terus memohon, suaranya nyaris menangis. Tuan Muda Yan, aku harus mengakui bahwa kau memang jenius dalam memilih wanita. Lin Danyan menyeret seorang wanita masuk ke dalam ruangan. Rambutnya masih setengah basah. Luo Yi, dia benar-benar cantik. Bahkan aku merasa kasihan pada diriku sendiri. Ye Yan menoleh. Lin Danyan mengangkat dagu Luo Yi agar ia bisa melihat lebih jelas. Ye Yan terkejut. Apakah ini benar-benar gadis berantakan tadi? Kini, ia terlihat begitu cantik dan anggun. Wang Qingsui dan Xiao Urong memang sudah tergolong wanita luar biasa, tetapi dibandingkan dengan Luo Yi, mereka masih kalah satu tingkat. Hanya Lin Danyan yang bisa menandinginya, namun, kecantikan mereka berbeda. Lin Danyan memiliki pesona yang menggoda. Setiap gerakan dan senyumannya penuh daya tarik. Wanita seperti ini adalah racun yang membuat pria tergila-gila. Sebaliknya, Luo Yi begitu murni dan polos. Ekspresinya penuh kehati-hatian, seolah takut melakukan kesalahan. Ia bagaikan seekor rusa kecil yang lugu dan rapuh. Ye Yan hanya melirik sekilas, lalu kembali menikmati tehnya. Dalam kehidupan sebelumnya, ia telah hidup selama hampir 90.000 tahun. Sudah tak terhitung banyaknya wanita cantik yang ia temui. Tak peduli seberapa tinggi status mereka, jika ia menginginkannya, ia hanya perlu mengucapkan satu kata. Namun, hanya ada satu hal yang ada dalam pikirannya, keabadian di gerbang abadi. Bahkan Lin Danyan, dengan pesonanya yang luar biasa, hanya bisa berada di peringkat kedua dalam daftar kecantikan yang pernah ia temui. Adapun Yan Qingcheng, wanita yang benar-benar bisa dianggap nomor 1, bahkan di antara para dewi. Jika bukan karena kebersamaan mereka yang lama hingga tumbuh perasaan, ia tidak akan begitu terikat padanya. Tidak ada wanita yang bisa mengguncang hatinya pada pandangan pertama. Ye Yan sangat yakin akan hal itu. Luo Yi yang menyadari tatapan Ye Yan langsung menundukkan kepala. Wajahnya memerah, tubuhnya kembali gemetar. Ayahnya selalu memperingatkan bahwa menjadi terlalu cantik bukanlah hal baik bagi seorang wanita. Kecantikan bisa menjadi pemicu perebutan kekuasaan, bahkan peperangan. Pada akhirnya, wanita itulah yang disalahkan, karena itulah ia selalu menjaga penampilannya tetap kumal dan kotor agar tak ada yang melihat wajah aslinya. Kini, semuanya sudah berakhir. Ye Yan pasti tidak akan melepaskannya. Gadis itu menutup matanya rapat-rapat, merasa putus asa dan sedih. Namun, setelah sekian lama, tidak terjadi apa-apa. Ia membuka matanya dan melihat Ye Yan masih sibuk menyeruput tehnya, sama sekali tidak mempedulikannya. Ia tertegun. Kenapa ini berbeda dari yang dikatakan ayahnya? Bukankah pria seharusnya seperti serigala kelaparan? Lin Danyan tertawa kecil, lalu berbisik di telinganya. Gadis bodoh, menurutmu aku cantik? Ya. Luo Yi mengangguk cepat. Kak Lin memang luar biasa cantik, setara dengannya, tetapi memiliki pesona yang berbeda. Lin Danyan kembali berbisik, tapi meski aku seindah ini, aku sudah mencoba menggoda tuan muda yang berkali-kali. Aku ingin dia memanjakanku, tapi dia tetap tak bergeming. Luo Yi langsung memerah. Kak Lin benar-benar terlalu berani mengatakan hal seperti itu, gadis kecil. Apakah kau ingin menyelamatkan ayahmu? Suara Lin Danyan terdengar menggoda. Luo Yi spontan menjawab, tentu saja. Kau lihat sendiri, bahkan setelah Ye yang membunuh Tai Li Kun, tidak ada yang berani menyentuhnya, bukan? Lin Danyan tersenyum. Itu artinya kekuatannya luar biasa. Jika kau bisa menjadi wanitanya, maka ayahmu otomatis menjadi mertuanya. Apa mungkin dia tidak akan menyelamatkan ayahmu? Luo Yi langsung berlutut di depan Ye Yan. Tuan Muda Yan, aku bersedia menjadi wanitamu. Kumohon, selamatkan ayahku. Ye yang melirik tajam ke arah Lin Danyan, sementara sang putri hanya menutup mulutnya dan tertawa geli, membuatnya terlihat semakin menggoda. Jangan dengarkan omong kosongnya. Ye yang memberi Wang Fei tatapan peringatan, lalu berjalan pergi. Ia hanya melihat bahwa Luo Yi memiliki hati yang baik dan memilih untuk menyelamatkannya, tapi bukan berarti ia ingin ikut campur lebih jauh dalam urusannya. Luo Yi yang pemalu merasa sangat malu setelah mengatakan hal tadi, wajahnya merona merah, dan ia ingin menghilang dari pandangan semua orang. Tak lama kemudian, Wang Qingsui dan Xiao Urong datang setelah mendengar kabar bahwa Ye Yan telah membunuh Tai Li Kun. Mereka terkejut, terutama Wang Qingsui, yang berpikir bahwa Ye Yan melakukan itu demi dirinya. Matanya pun berbinar-binar, seakan dipenuhi madu manis. Di kediaman keluarga Tai, Taiwan Fang baru saja kembali dari Kementerian Perang dan langsung bertanya dengan suara dalam. Apa yang terjadi? Tai Zhuang, ibu dari Tai Li Kun, jatuh berlutut sambil menangis pilu. Ayah mertua, Anda harus membalaskan dendam Li Kun. Ada orang gila di Akademi Daxia yang membunuhnya. Bahkan tubuhnya tak utuh lagi. Tangisannya begitu memilukan hingga ia pingsan di tempat. Taiwan Fang mengerutkan dahi, lalu menatap menantunya, Tai King, dengan tajam. Jelaskan dengan jelas, jangan menangis tanpa arah. Katakan semuanya dengan gamblang. Tai King, dengan mata merah dan penuh amarah, menjawab, ayah, begini ceritanya. Namun, ia tidak menyebutkan bagaimana putranya telah menjebak Ye Yan lebih dulu.
Sebaliknya, ia menekankan bahwa semua ini terjadi karena Luoyi, dan bahwa Ye Yan bertindak sewenang-wenang dengan membunuh putranya. Wajah Taiwan Fang menggelap seperti langit sebelum badai. Selama lebih dari 1 dekade, ia telah mendaki tangga kekuasaan hingga akhirnya menduduki posisi Menteri Perang. Jabatan ini hampir memastikan tempatnya dalam lingkaran pusat kekaisaran. Meskipun keputusan akhir ada di tangan kaisar, posisi tingkat 2 yang ia sandang sudah lebih dari cukup untuk membuatnya menjadi salah satu orang paling berkuasa di ibu kota. Siapa yang berani menantang keluarga Tai? Namun, ketika ia mendengar nama Ye Yan, ia terdiam sejenak. Orang ini lagi, bukankah dia yang berani membunuh Pangeran Wei? Meskipun sekarang Pangeran Wei sudah dicap sebagai pengkhianat, ketika Ye Yan membunuhnya, ia masih seorang pangeran sah, adik kandung kaisar. Tak ada satupun pejabat, bahkan dari kekuatan tingkat 4, yang berani mengusik pangeran, tapi Ye Yan melakukannya tanpa ragu. Lebih dari itu, alasan permusuhan mereka konon hanyalah karena Ye Yan tertarik pada seorang putri bangsawan. Sungguh arogansi yang luar biasa. Sungguh keangkuhan yang tak tertandingi. Jika ia menginginkan seorang wanita, sekalipun itu seorang putri, ia akan merebutnya tanpa peduli. Maka, apa yang bisa dilakukan keluarga Tai sekarang? Taiwan Fang menarik napas dalam. Karena Luoyi yang memprovokasi, bawa dia dulu ke sini. Adapun Ye Yan, aku akan segera menghadap kaisar dan memohon keadilannya. Ia merenung sejenak. Kabarnya, ada seorang ahli tingkat 3 di belakang bocah ini. Keluarga Tai tidak mungkin menjadi lawannya. Kita harus membuat kaisar murka agar Ye Yan mendapat hukuman. Anggota keluarga Tai terdiam. Awalnya, mereka mengira ini hanya kasus biasa di mana seorang guru membunuh muridnya. Siapa sangka Ye Yan adalah monster semacam ini? Taiwan Fang diam-diam menyesali kealpaannya. Ia seharusnya memperingatkan cucunya untuk tidak mencari masalah dengan Ye Yan. Namun, situasinya sudah seperti ini. Tak mungkin keluarga Tai tinggal diam begitu saja. Siapkan keretanya, perintahnya. Taiwan Fang memasuki istana, menangis di hadapan kaisar, berharap mendapatkan simpati. Namun, meskipun kaisar menunjukkan belas kasihan, ia tidak membahas penangkapan Ye Yan dan malah membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Apakah kaisar benar-benar bodoh hanya karena ia sibuk dengan pil panjang umur? Tidak, Ye Yan bukan orang biasa, dan yang lebih penting, ia didukung oleh kekuatan tingkat 3. Meskipun dinasti Daxia sendiri bernaung di bawah sekte Jiwan, mereka tetap tak bisa sembarangan menyinggung kekuatan tingkat 3 lainnya. Perang internal antar bawahannya mungkin dibiarkan, tetapi campur tangan pihak luar itu tidak bisa ditoleransi oleh sekte Jiwan. Jadi, kaisar lebih memilih untuk tidak memprovokasi Ye Yan. Taiwan Fang dipulangkan tanpa hasil. Setelah kembali ke kediamannya, kemarahannya meledak. Jika kaisar tidak ingin menindak Ye Yan, maka setidaknya ia bisa melampiaskan amarahnya pada Luoyi. Bawa aku ke akademi. Begitu tiba di sana, meskipun ia menteri perang, ia tetap ditahan oleh para penjaga. Akademi memiliki hak untuk menolak campur tangan pejabat manapun, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Taizu. Namun, Taiwan Fang mengeluarkan surat perintah dari kaisar. Butakah kalian? Aku datang untuk menangkap seorang pembunuh. Ia menampar para penjaga, dan mereka hanya bisa menerima pukulan itu, takut akan kekuasaan istana. Melihat itu, anggota keluarga Tai yang lain ikut-ikutan menghajar para penjaga. Sungguh perasaan yang luar biasa. Siapa di ibu kota yang berani membuat keributan di Akademi Daxia? Tak ada, hanya keluarga Tai yang bisa. Mereka merasa luar biasa berkuasa, begitulah mereka, arogan, sewenang-wenang, dan tak tersentuh. Mereka adalah keluarga Tai. Setelah melewati gerbang akademi dengan cara yang semena-mena, keluarga Tai akhirnya berhasil menerobos masuk. Para murid yang mendengar keributan itu segera bergegas memeriksa apa yang terjadi. Ketika mereka mengetahui bahwa keluarga Tai memaksa masuk ke dalam akademi, kemarahan pun membara di hati mereka. Namun, karena Tai Fang membawa dekrit dari Yang Mulia, siapa yang berani menghentikannya? Itu sama saja dengan memberontak, tak ada yang cukup berani, tak butuh waktu lama bagi keluarga Tai untuk sampai di tempat tinggal Luoyi. Namun, yang mereka cari tidak ada di sana. Apa? Perempuan hina itu ada di tempat Ye Yan? Tai Fang langsung merasa hatinya mencelos. Selama ini, dia hanya bermodalkan dekrit kerajaan untuk menekan pihak akademi. Namun ia tidak benar-benar berniat menantang Ye Yan. Kini, Luoyi justru bersama pemuda itu, dan ini membuat segalanya menjadi jauh lebih sulit. Sulit? Bahkan Yang Mulia pun memilih bersikap netral terhadap Ye Yan. Tai Fang yang sudah makan asam garam politik tentu bisa membaca situasi ini dengan jelas. Jika ia berani mencari masalah dengan Ye Yan, bahkan jika kaisar sendiri turun tangan, kemungkinan besar masalah ini akan diredam dan diperkecil. Namun, jika ia mundur begitu saja, ia telah datang dengan sikap yang begitu arogan. Jika hanya mendengar nama Ye Yan saja ia sudah ciut dan lari terbirit-birit, maka bagaimana ia bisa menegakkan wibawa di ibu kota? Apakah semua ini hanya demi bisa menampar beberapa penjaga gerbang? Sebagai menteri perang, hal itu adalah penghinaan besar. Tai Fang mencibir dalam hati. Jangan-jangan, Luoyi sudah menjalin hubungan dengan Ye Yan sejak lama? Benar-benar wanita jalang. Tiba-tiba, muncul sebuah rencana jahat dalam benaknya. Ia memiliki dekret kerajaan untuk menangkap Luoyi. Jika Ye Yan tidak menghentikannya, maka ia akan mempermalukan pemuda itu di depan semua orang. Namun, jika Ye Yan berani menghalanginya, itu berarti menentang perintah kaisar. Bagaimana mungkin kaisar tidak akan marah? Dengan begitu, Xia dan Ye Yan pasti akan berkonflik. Tai Fang terkekeh dalam hati. Ye Yan, kau akan hancur karena seorang wanita. Ayo, kita ke tempat Ye Yan. Perintahnya lantang. Sepanjang perjalanan, semakin banyak murid dan guru yang bergabung. Mereka sangat penasaran apakah keluarga Tai benar-benar berani menantang Ye Yan. Di sisi lain, Chu Yanran yang mendengar kabar ini hanya tertegun sesaat, namun akhirnya tersenyum. Tak ada yang aneh dengan semua ini. Bukankah ini gaya Ye Yan? Sombong, arogan, tanpa rasa takut? Dulu, siapa yang mengira ia akan benar-benar membunuh Pangeran Wei? Tapi nyatanya, ia tetap melakukannya. Bahkan membuat selir sang pangeran, seorang putri sejati, ikut terlibat dalam eksekusi itu. Benar-benar gila, dengan penuh antusiasme, ia ikut berjalan menuju kediaman Ye Yan. Ye Yan, keluar kau, teriak anggota keluarga Tai. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka, dan seorang gadis cantik muncul. Wajahnya sebening mata air, namun sorot matanya memiliki daya pikat yang sulit dijelaskan. Beberapa guru mengenal gadis itu. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu siapa dia? Bukankah dia cucu kesayangan mantan dekan mereka? Wang Qingsui melirik mereka semua sambil melambaikan tangannya dengan santai. Tuan muda yang sedang makan, tidak ada waktu untuk menemui kalian. Selain itu, kalian berisik sekali.
Tuan muda yang menyuruh kalian semua pergi dari sini. Keluarga Tai tertawa sinis, namun Tai King maju dan berkata dengan lantang, kami membawa dekret kerajaan. Suruh Ye Yan keluar dan berlutut untuk menerimanya, tatapan mereka semua berubah buas saat melihat Wang Qingsui. Jika Yan mati, bukankah semua wanita di sekitarnya akan menjadi rampasan perang keluarga Tai? Gadis ini, dengan wajah cantik dan tubuh menggoda, benar-benar membuat mereka tergila-gila. Namun, Wang Qingsui hanya mengerutkan keningnya dan mendengus. Aku sudah menyuruh kalian pergi, apakah kalian tuli atau tidak punya otak? Wajah anggota keluarga Tai langsung memerah karena marah. Betapa sombongnya gadis ini, tangkap dia dulu, seru salah satu dari mereka, sebelum para guru akademi sempat menghentikan, salah satu pengawal keluarga Tai langsung menerjang Wang Qingsui. Tapi, bang, dalam sekejap, pria itu terlempar seperti bola meriam, Wang Qingsui mendengus. HMPH. Kalau kalian tidak pergi, jangan salahkan aku, keluarga Tai terkejut. Bagaimana bisa seorang gadis lemah mampu mengalahkan pengawal mereka dalam satu serangan? Seorang guru akademi pun maju dan berkata dengan senyum diplomatis, Tuan Tai, ini adalah Nona Wang Qingsui, cucu dari mantan dekan kita, Wang Tong, Tai Fang terkejut. Orang ini adalah tokoh besar. Seorang ahli peringkat 5 yang hanya selangkah lagi mencapai peringkat 4. Jika Wang Tong berhasil naik ke peringkat 4, maka keluarga Wang akan menjadi salah satu kekuatan terbesar di Daxia. Bahkan keluarga kerajaan pun harus berpikir dua kali sebelum berurusan dengan mereka, tapi Wang Tong sudah jatuh. Ia bukan lagi dekan akademi. Meskipun pengaruhnya masih kuat, keluarga Wang tidak sekuat dulu. Kalau tidak, mengapa mereka harus tunduk pada keluarga Tai? Tunggu. Bukankah Li Kun pernah mengatakan ingin menikahi cucu Wang Tong, tapi sekarang Wang Qingsui justru berada di kediaman Ye Yan? Tai Fang langsung sadar bahwa kematian cucunya mungkin juga berhubungan dengan gadis ini, wajahnya langsung mengeras, lalu berkata dengan dingin, aku membawa dekret kerajaan. Siapapun yang berani menghalangi, sama saja menentang perintah kaisar. Para guru akademi langsung ragu. Dekret kerajaan adalah sesuatu yang suci. Menentangnya berarti menentang kaisar sendiri. Tai Fang semakin percaya diri dan mengayunkan tangannya. Tangkap dia. Para pengawal keluarga Tai langsung menyerbu maju. Namun, Wang Qingsui tetap berdiri dengan santai, tanpa sedikit pun ketakutan. Ayo, ujarnya sambil menggerakkan jari, seolah meremehkan mereka semua. Para pengawal langsung menyerbu ke arahnya dengan penuh amarah. Namun, Wang Qingsui hanya tersenyum dan mengangkat tangannya. Hehe, dalam sekejap, kekuatan misterius terpancar dari tubuhnya, dan mata para pengawal itu tiba-tiba kehilangan fokus, seolah terjebak dalam ilusi yang mematikan.